terpeleset gitu lah ya. Jatuh ke bawah, baru tiba-tiba di bawah ada mukanya, baru dia Kenapa nih? Di TV ya? Iya, lihat kan? Di mana? Ini yang putih tinggi. Mana? Sebelah kiri. Dekat kali dengan Ko Evan. Itu P ya? Jangan sebut. Jangan dilihat, jangan. Sumpah dilihat. itu. Udah, jangan dilihat. Udah, tenang, nggak boleh gitu kok. Tenang. Enggak ada. Oke. Melengketkan rambut. Dia udah nggak tahu nih rambut siapa, tapi rambut itu ada di TV, ada di dinding. Kalau yang kayak pegal-pegal tadi itu udah pasti. Terus memang dari tadi kaki kiri gua kerapu. Nah, ternyata itu dulu di zaman Belanda itu tempat persembunyian untuk orang melarikan diri. Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Pasti kalian sedang, episode ini spesial sekali. Kehadiran Cenayang. Ini adalah the most wanted guest star di sebelah kiri aku. Gak usah. Nggak bosen ya Pak ya? Lagi ya. Nggak bosen ya? Ini nggak. Oke. Justru banyak banget yang sampai detik ini komen-komennya itu selalu nanya Kak Rena kapan? Dan akhirnya Rena muncul lagi. Dan yang pastinya dia hadir dengan menu baru loh kali ini. Biasanya kan dia bawanya itu masakan-masakan bekuah, pedas gitu kan. Ini agak oriental. Jadi entah kenapa, entah apa yang merasuki dia, akhirnya dia mau buat dimsum. Memang serba bisa kali lah yang sebelah kiriku ini. Ya supaya ada sesuatu yang baru gitu loh Pak. Betul. Siapa lagi kalau bukan Irena Putri Tarigan? Nah, kalau sebelah kanan saya ini adalah atlet sumo. Salah. Enggak. Salah ya. Atlet. Salah. Dia adalah kalau aku bisa deskripsikan, aku kenal dia sebagai food blogger terlebih dahulu. Dan akhirnya banting setir dengan sebenarnya nggak banting kali sih. Dia paling cuma lampu tangan ke kanan aja. Dari makan-makan jadi masak-masak. Jadi masak-masak. Masih sama. Dan aku nggak sangka ternyata hasil masakan dia itu luar biasa sekali. Mantap. Dia adalah seorang chef dan akhirnya membuka satu usaha yang menjual Korean chicken, betul? Ya, fusion. Jadi sebenarnya fusion ini coba dijelaskan dulu. Kenapa dibilang fusion? Sebenarnya fusionnya ini karena dari sausnya itu ada pakai rempah-rempah lokal, terus ada saus dari western juga. Contohnya honey garlic itu kan western. Kalau andali mango chujang itu ya rempah-rempah lokal. Jadi ibaratnya kamu bisa dapetin taste-nya itu yang sensasi unik gitu. Jadi kamu nggak akan dapetin di tempat lain yang biasanya cuman kayak style Korea tok gitu ya. Tapi ini kayaknya makan Korea tapi sebelah kiri itu kok kayaknya ada nendang-nendangnya gitu loh. Dan itu apalagi yang sebelah kiriku ini katanya langganan. Customernya kayak Thank you loh, thank you. Gak disangka. Luar biasa. Jadi hari ini kan mereka baru ketemu guys. Nah tiba-tiba waktu dia bilang iya saya dari Kaebak katanya gitu kan. Rupanya agak kesini loh. Iya. Rupanya dia bilang loh Kaebak kan aku sering pesan. Dan akhirnya dia pun oh iya. Langsung dikasih review tadi. Gue seneng banget sih, positif banget feedbacknya semua sampai udah sering dipesan. Thank you banget. Sama-sama. Kok agak sopan-sopan kali ya. Tapi jujur ya guys, aku sendiri adalah orang penikmat makanan dan emang ini adalah one of the best fried chicken yang menurut aku rasanya itu tidak membuat enek. Dalam arti kadang-kadang kalau kita makan gorengan, itu kalau kita makan 1, 2, 3 gitu udah cukup ya. Dan greasy gitu loh, kayak rasanya itu kayak lengket di mulut. ya berminyak gitu. Ya, nah kalau makan yang ini guys, kamu itu akan ternyang-nyang gitulah. Bukan karena ada fotoku di sini sih, tapi nanti kita kasih pengumuman ya guys ya. Ada yang keren nanti sama Ko Freddy nih. Sekaligus jadi kebetulan Kaebak ini nanti akan keluarin menu baru. Dan ini menu barunya ini ada hubungannya sama aku dengan Lingco. Tapi nanti kita akan ceritain ketika kita mau makan. Sekarang dimsum.
coba dulu backstory kenapa mau buat dimsum. Setelah Reina Kitchen, ini namanya adalah Lautan Dimsum. Why Lautan Dimsum? Sebenarnya yang bikin nama ini adalah suamiku. Reina udah nikah loh guys. Jadi dia sebelumnya waktu di sini masih lajang ya. Sekarang ini sudah ada yang punya. Makanya waktu dia datang tadi aku bilang kok glow-nya beda ya. Ini memang glow-nya beda sih. Memang kalau orang yang dapat jatah sama yang nggak dapat jatah beda. Asupan vitaminnya beda, Pak. Betul, bener, kan? betul. Coba kasih tahu kenapa lautan. Kenapa lautan? Karena kan kalau dari kedai sebelah itu kan yang tukang tangkap ikan kan. Oh iya, aku ngerti ha. Terus? Nah, kita mikir kalau itu kan tukang tangkap ikannya, kenapa nggak langsung tempatnya penyedia bahan baku sumber dayanya itu langsung. Terus kepikiran kan kalau di situ kan semuanya ada, ikan, udang, kepiting segala macam. Jadi kenapa nggak lautan dimsum? I see. Gitu. Ibaratnya dimsum ini kan identik dengan seafood ya. Benar. Berarti langsung aja sumbernya itu loh jadi Sumbernya nama itu ya. jadi nama. Oh, Tapi kalau backgroundnya pintar. kenapa tiba-tiba bikin ini? Karena memang aku dan suamiku sangat pecinta dimsum sekali. I see. Jadi benar. karena itu juga, jadi inisiatif lah untuk mencari resep yang terbaik dan belajar gimana caranya bikin dimsum yang enak dengan harga yang ekonomis. Gitu. Mungkin gini, awal asal muasal kamu pengen buat untuk diri sendiri dulu kali ya. Benar. Jadi kayak eksperimen dulu. Benar. Enak nggak sih kalau kita buat sendiri? Benar. Dan ternyata, aku belum coba sih nanti kita lihat. Dan ternyata waktu pertama kali launching itu, terus ada bikin promo, orang beli segala macam, feedbacknya luar biasa. Dari pembeli, gitu. Jadi dari teman-teman juga, dari orang yang mungkin aku juga nggak kenal, tapi semua ngasih feedback yang wah enak banget. Terus mereka bilang mayonesnya mirip dengan yang mohon maaf Pak, karena kan dapurnya lain ya. Ya kan? Nggak gini, paling mungkin mirip tapi bukan berarti sama. Sama, benar. Dalam arti gini, masing-masing kan punya kreasi masing-masing. Benar sekali. Cuman kalau aku bilang sih dimsum itu kan ibaratnya gini, yang penting ingredientnya harus fresh. Benar. Kemudian juga sausnya harus nikmat, kayak gitu kan. Nah, untuk sambalnya juga, nanti kita waktu makan kok jelasin. tingkat kepedasannya itu jauh di atas saus dimsum pada umumnya. Memang bukan sesuatu yang sampai nggak bisa dimakan, enggak. Tapi kalau dibandingin dengan yang kedai-kedai lain ini lebih pedas. Berarti kalau kau suka pedas, ini cocok sekali untuk kau. Kan begitu. Benar. Nah, sebelum kita makan, dari pihak SGS juga ada pengumuman. Karena hari ini adalah episode spesial, guys. Di episode ke-35 sekarang ini biasanya setiap 5 episode itu kita selalu ada sesuatu yang spesial. Nah, selain kita hadirkan 2 tamu spesial ini, kita juga mau umumkan kalau SGS ataupun Spicy Ghost Story sudah ada official merchandise-nya. Jadi ini yang kupakai ini, guys. T-shirt ini sudah bisa available dan kamu bisa beli. Dan ini bisa kamu pesan dengan size sesuai dengan keinginan kamu. Jadi mulai dari XS sampai dengan 3XL kalau nggak salah itu bisa kamu beli. Jadi ini ada available 2 warna, guys. Warna hitam dan juga warna putih. Boleh langsung pesan Belinya nggak? gimana? Boleh. Belinya nanti di nomor WA yang ada di sini. Nanti kita kasih. Ataupun kamu boleh klik link Shopee. Dan ini hasil kerjasama dan kolaborasi antara Spicy Ghost Story dan juga Kaos Full. Nah, di sini nanti kamu bisa, misalnya nih sekarang lagi tren oversize ya. Oversize t-shirt. Biasanya kamu pakainya M. Kamu pesan aja yang XL gitu loh. Biar bisa ikut tren gitu Lebih deh. cakep gitu kan? Gue kalau pakai oversize jadinya pas gitu. Kamu pakainya daster, Pak. Cocok itu. Bukan Nanti gitu. kita kasih yang Nggak, ntar kok jadi body fit loh. Jadi body punya fit. apa? Kelihatan kayak bodyguard, bro. Ya kan? Dan di sini t-shirtnya, guys, bukan hanya desain depan aja, desain belakang juga akan ada. Nanti kamu akan bisa lihat ya tayangan-tayangan yang di sini yang jadi modelnya itu keren banget ya. Dan harganya murca. Cuma 125.000 saja. Wow. Oke, jadi kamu udah bisa dapetin sambil kamu nonton SGS, sambil makan, antara kamu pilih keba ataupun dimsum dari Lautan Dimsum, pakai baju dong biar langsung optimal dia gitu loh. Supaya vibes-nya sama. Dan biar kamu tahu ya, kalau kamu pakai ini, atmosfer yang kamu akan rasakan sambil nonton SGS beda. Getaran-getaran dan juga suara-suara. Akan langsung di lokasi ya. Yes, jadi yang namanya 4D, 5D, 6D tak ada bandingannya kalau kau pakai ini sambil makan ini. Cocok! Cocok. Aku jago ngecap ya.
Ya udah beli ya hasil kolaborasi dari Spicy Ghost Story X Kaos Full. Nah sekarang pengumumannya. Coba Irfan kasih tahu dulu backstory kenapa bisa ada ini. Jadi kalau kolaborasi sama Ko Freddy itu kemarin kan kami Ko Freddy kan sempat ke tempat kami tuh, ke Kebak tuh. Karena kan aku salah satu fans ya jadi kan. ngobrol-ngobrol dari Ko Freddy ada kayak kalian bikin ini dong gitu. Ada kasih sedikit ide gitu. Ya udah dari sana gue coba research lagi memang agak sedikit berbeda dari ide awalnya, cuman setelah di research ketemu ada yang baru yang lagi hype di Korea sana. Yes. Namanya adalah Roast Barbecue. Yeay. Karena di sana roast barbecue itu cuma manis-manis doang, gua buat jadi spicy. Di sini. Jadi ikutin selera orang Medan ya. Iya, jadi spicy roast barbecue. Dan tahukah kamu waktu pertama kali dia kasih tahu aku akan keluarin hasil kolaborasi ini, dia bilang gitu kan, Koko mau coba nggak? Aku coba. Dan sama Linco nih kemarin, kalau nggak salah kita hari apa ya, aku udah lupa lah. Pokoknya itu di sore, aku ingat banget jam 3 dan aku sama Linco nggak bisa berhenti makan sampai habis. Dan itu sausnya enak banget. Nanti kamu coba ya. Aku udah ngiler loh dari tadi ngeliatnya. Ya ampun. Kalau kalian misalnya nggak pengen beli demi ayamnya, demi kotaknya juga nggak apa-apa. Oh, iya, ini kayak BTS itu loh, warna ungu gitu, limited edition. Nanti kalau Keba udah lewat gak ada lagi Jojo kotak ini. Nanti kalian frame kan, kalian dokumentasikan, terus kalian bingkai gitu kan. Ya gak apa-apa. Kapan lagi kau bisa lihat aku sama Linco pakai apron warna merah jambu, terus pakai singlet. Inilah cocok kali lah ini, kalian beli aja lah ya. Nanti kalian pesan. Nanti di videonya juga kayak gitu kan tampilannya. Gitu. Kan? Di tampilan video yang sama Ko Freddy nanti seperti itu juga. Oh ada video ya, aku pura-pura nggak tahu. Ada video. Ada video. Gitu ya. Oh iya oke baik. Kalau begitu nanti kalian cek videonya juga ya, jangan lupa di like. Aduh, udahlah basi banget. Nah, ini kita akan rilis dalam 3 size ya. Yes. Betul. 3 pilihan potongan sebenarnya. Oh, oke. Ada yang 5 piece, ada yang 8 piece dan 12 piece gitu. Tergantung kemarukan kamu. Jadi kalau kamu rakus 12, kalau kamu pengen cukup makan, pengen snack aja 5. Kalau diet ya, tapi kalau aku sih saranin yang 12 ya biar puas. Yang satu lagi 8 ya. Bisa sih. Oh boleh. Kalau mau lebih banyak bisa DM aja gitu. Oh, bikin banyak nih. Biasanya kalau aku beli 12 tapi 3 kotak gitu. Bisa. Boleh. Langsung DM aja Oke. Gini aja nanti waktu DM bilang aja, Ko saya ini penonton SGS. Nah gitu. Aku minta yang kayak gini dong. Special price nggak usah lah. Aku rugi nanti nggak dapat. Kan sharing profit kan. Oh iya benar. Kalau kalian mau minta royaltinya ada. Tambah saus dikit boleh. Ataupun misalnya kayak entah lebih garing dikit boleh. Yang kayak gitu. Jangan juga keterlaluan kalian. Aku juga mau dapat duitnya kan gitu. Kau pun kasih ide yang nggak bagus itu. Tapi Ko Freddy dapatnya tetap banyak kan, nanti banyak yang beli loh. Oh iya betul juga. Jangan lupa harus banyak beli. Ini agak tekanan juga. Jangan sampai nggak ada yang beli. Nanti bikin malu loh. Ya, nanti nggak ada yang mau collab sama aku lagi. Ya. Pesan. Langsung fresh di sini ya. Iya loh. Yaudah, yuk makan yuk. Ya oke. Apa dulu kita coba? Sorry, gue mau tanya. Tadi kan konsepnya kan lautan ya seafood ya. Berarti ini nggak ada pork. Nggak ada. Oh halal. Oke. Semuanya halal terjamin 100%. I see. Kebab juga halal. Jadi kita tidak ada istilah di dalamnya. Oh iya tidak ada. Oke, yang istilah B2 tidak ada. Jadi kita makan dulu yang simple dulu kali ya, bisa pakai tangan kali ya. Ya udah kita coba ini dulu. Aku pengen tahu pendapat kamu. Gue boleh mulai dari minum dulu nggak? Oh iya. Benar. Gue haus banget dari. Hari ini minuman kita dipersembahkan oleh HNW. Iya, bukan lagi. Udah ganti logo ya kayaknya ya. Ganti logo, mereka rebranding kemarin. Keren, ini keren banget loh. Nampak kali udah ada budget mereka ini. Jadi sebelumnya gak ada budget gitu. Jadi sebelumnya gak ada budget. Sebelumnya kan baru buka. Biasa kalau baru buka memang kayak gitu. Kan gitu kan? Iya. Nah, ini keren banget ini logonya. Yuk, punyaku apa namanya nih? Aku ada Butterfly. Iya. Bukan butter. Enggak, ini jadi dibuatnya dari bunga telang. Bunga telang. Oke. Ini butterfly ya, gak salah ya. Butterfly lemonade. Kalau punyamu? Punya aku strawberry latte. Kalau punyamu? Beaches crumble. Ya, serius apa namanya harus beaches ya? Jangan ada ininya penekanannya. Iya, ini beaches crumble. Bukan. Aku udah ini cheers dong. Oh, dia kocok dulu bentar. Jangan kelamaan, Kak. Nanti. Agak ini ya, vulgar ya. Dia ya. Cheers. Mau minum? Oh,
Enggak ya? Oke. Nek, mau kok aku nanya orang ini? Kenapa? Yang di depan. Oh, yang di depan di jendela. Jangan dulu. Jangan. Oh, belum ya. Jangan. Seger loh, Wei. Aduh, ini enak, lo nggak terlalu manis. Aku paling nggak suka minuman yang terlalu manis. Aku nggak bisa. Bau susu nggak? Masih ada bau susu, cuman maksudnya ini enak. Bukannya kayak overpower kayak terlalu manis, terlalu asam, nggak, pas aja rasanya. Kalau punyaku ini dia seger, terus juga karena ini pakai lemon kan. Terus dari itu kalau kamu minumnya itu di saat cuaca panas, cocok kali. Punyamu apa? Ini dia pakai Biscoff ya. Agak ngeri ya, abang ini minumnya langsung loh. Lihat dulu, nah. Aus. Gua ada aus dari tadi, sumpah. Ini udah lebih setengah loh, woy. Udah di dasar, Pak. Bukan lagi. Enggak, dari pembukaan gua matanya kan ke situ tuh. Ini ludahnya udah netes terus nih, jadi nggak ketahan gitu loh. Agak ngeri si Irfan ini ya, woy. Tapi ini buatnya dari Biscoff, dari saus Pasti Biscoff. enak, aku yakin pasti enak yang kayak gini. Juga. Oke, jadi kalau kamu suka yang creamy taste, terus juga ada biskuit dari Lotus Biscoff itu, ini cocok banget. Ya wes ayo makan yuk. Aku udah lapar loh, aku dari pagi lo nggak makan. Oh iya, ambil, sengaja ya. Tolong diambilin boleh, Pak? Boleh, saya kasih. Iya. Karena ini punyaku, aku kasih yang sausnya paling banyak. Iya, thank you. Nah, Gua coba dari dimsum lah ya. nanti dulu ini dulu. Makan dulu produk sendiri. Biar promo dulu sedikit Van. Ntar. Aku ambilin ya, Van. Nah. Oke. Kalau Ko Irfan yang Thank you. sausnya dikit Ya, gitu karena kita Karena udah sering ya makannya. udah sering dia makan. Tapi serius, gue tiap hari makannya ini loh. Ini? Iya. Yang rose sauce ini? Karena kan R&D kan, gitu. Jadi hampir tiap hari gue cobain. Guys, yuk. Cheers. Yo, cheers. Ini sopan kali pakai tangan aja. Cheers, guys. Sausnya enak. Kalau ayam goreng oke lah ya. Siapapun bisa buat ayam goreng ya. Tapi kalau saus, dia manisnya dapet, pedasnya dapet, gurihnya dapet. Punyamu? Enak banget, serius. Ini kan aku yang jual, karena kalau aku ngomong kayak kesannya maksa kali. Kalau kau kayak mana? Serius, ini enak. Serius. Kalau kurang enak atau biasa aja pasti nggak Mukamu bisa kelihatan. berbohong dong. Karena ya. kan langsung melotot biasanya. Iya, aduh ini enak, serius. Ya. Tapi kok melotot? Karena happy gitu, enak Oh, iya. makanannya. Kalau kau melotot aku agak takut. Bukan karena yang lain kan? Sepertinya udah mulai. Oh ya. Tapi kalau saus sesuai dengan selera muka? Banget. Oh ya. Kan aku customer-nya Kaiba. Oh ya, betul. Oke. Irfan gak usah lagi lah ya, karena kan dia chefnya. Gak mungkin gue yang ditanya ya kan? Oke, kalau begitu yuk kita dua Oke. hajar dimsum. Gue dari tadi udah penasaran. Oke. Dia bilang dari tadi, dari awal, dari kemarin-kemarin lehongken. Oke. Kita coba Leng Hongken tuh favorit gue loh. Harusnya ini tadi waktu masih panas banget ya, lebih enak, tapi Gak apa-apa, anggap aja ini panas. masih Panas, woy. aduh gitu ya. Oke. Lebay ya, woy. Hari ini kok kocak ya episodenya ya, nggak seram. Belum. Jangan dulu. Oke, ini ya guys, kita coba ya. Bentar. Mayonnaise-nya guys. Mayonnaise-nya. Ada rasa buah. Tapi serius memang ada rasa buahnya. Sebentar. Gue lebih mau highlight Leng Hongkennya. Itu enak banget. Puji Tuhan. Betul. Guys, mayonnaise-nya beda banget. Gue boleh ngambil lagi nggak? Ya ampun, harus Gini, dihabisin. Oke. mayonnaise ini uniknya itu tahu nggak sih kayak ada semacam sedikit sensasi yogurt gitu. Iya, Tahu kan? kayak Jadi yogurt. kayak yogurt. Jadi kamu itu kalau makan mayonnaise-nya kayak ada sensasi seger, ada sensasi buah. Aku nggak bisa mendeskripsikan entah apalah rahasia di Ada dalamnya. asamnya dikit ya, dia seger. Iya, seger. Jadi dia bukan kayak tipikal yang manis gitu yang buat enak. Dan di Hongkennya memang betul. Udangnya nampak kali fresh. Ini nampak kali udang hasil tambak sendiri ini kurasa. Terus dagingnya generous nih. Kalau biasa gue makan Leng Hongken tuh kebanyakan tepung gitu. Iya, Jadinya bener-bener. kayak alot ini, gitu. Ini kayak makan udang gitu kan. Ya. Bener. Show my way. Yang rumput laut atau ayam? Gue yang rumput laut. Oke, coba. Sebagai food blogger. Sorry, Bekas. mantan. Aku mau Mudah-mudahan suka ya.
Bentar, sausnya pedas betul. Tapi bagiku cocok sih. Bagiku sausnya kayak mana? Saus sambal. Gue jago makan pedas. Jadi kayak gini biasa. Kamu ketemu orang yang tepat. Ayo, wah aku deg-degan nih di review. Ini dari rumput lautnya itu kan ada asin-asinnya kan. Iya. Sama si digabungin dengan daging dari sumainya itu pas banget sih. Udah enak. Gue suka. Wanginya, aku ini sih. Minyak wijennya aku banyakin sedikit dari biasanya. Jadi dia kan kerasa ya aroma seafood itu kalau ketemu sama minyak wijen tuh enak banget. Woi, siomay ayamnya juga enak loh. Dan ini aku sukanya dagingnya itu padat. Jadi isiannya itu nggak kayak yang kalau kita makan itu kan biasa ada siomay yang kita makan itu blek gitu ya. Langsung kayak orang ini makan. Ini nggak masih ada kayak tekstur dagingnya. Langsung hancur gitu kan. Yes, jadi aku nggak suka dimsum yang seperti itu. Malah menurut aku dimsum seperti itu kayak orang yang mau hemat aja gitu loh. Mau cari cuan. Mau cari cuan. Tapi ini kelihatan serat-serat dari dagingnya itu, apalagi yang ayam ini yang aku makan. Aku belum makan yang rumput laut, tapi yang ayam ini kelihatan serat-seratnya itu masih kerasa di dalam. Enak. Itu sebenarnya bisa dibedain ya rasanya. Dia kalau tepung semua itu di lidah itu kayak pas lukunya itu masih nyatu semua. Benar. Nah, yang ini pas saya gigit dia di dalam itu pecah, terpisah. Jadi ada potongan-potongan dagingnya. Iya, benar. Ada potongan dagingnya, ada bahan-bahan lainnya gitu. Oke, ini semuanya tolong nanti rekening kami 2, kamu transfer 500.000 ya. Cocok nggak? Cocok ya. Kedengaran, weh. Kedengaran. Oh, kedengaran ya. Oh ya udahlah, pura-pura nggak dengar ya, weh. Tapi beneran loh, jujur sumpah, enak banget. Ini enak banget. Ya udahlah, yuk kita cerita yuk. Oke. Rena, berhubung dirimu yang paling berpengalaman dalam bidang spiritual. Oh gitu. Nggak Bapak ini dulu. Ya udah Irfan dulu lah ya. Oh, ya, karena dia bukan salah ya. Iya, bukan salah. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Ada kejadian di beberapa bagian hidup gue itu. Kemarin katanya ada satu orang pintar yang bilang apa tadi? Iya dari tadi. Belum bisa biro masih tadi. Iya, dari tadi situ. Kan tadi aku bilang udah mulai banyak yang nonton. Oke, lu jangan cerita dulu, kita belum masuk. Guys, Irfan akan cerita. Nanti kita akan tanya-tanya sama dia. Sebentar lagi kita akan masuk ke Dark Mode. Untuk itu, Spicy Ghost Story episode ke-35 benar-benar kita mulai. Welcome to Dark Mode of Spicy Ghost Stories. Kita akan mulai cerita. Yang pertama kali akan cerita adalah Irfan. Nanti setelah itu akan ada Rena, baru aku yang akan cerita. Tapi koneksi dari cerita aku ini nanti akan ada hubungan sama Rena. Kita akan bahas diskusi ya. Dan hari ini lumayan spesial guys, karena hari ini kita punya bukti dari cerita kita masing-masing. Kalau si Irfan aku nggak tahu ada bukti atau enggak, tapi bukti dari testimoni dia aja kali ya, pengakuan dia. Cuman sebelum kita mulai cerita, boleh tahu dulu Irfan orangnya sensitif atau tidak terhadap hal-hal seperti itu? Nah itu yang sekalian mau saya tanya sama Kak Rena sih. Dari beberapa kejadian di hidup gue sebelumnya, ada orang pintar yang ngomong, gue ada dewa yang ngikutin. Dan itu nggak cuma satu, ada 2. Nah, setelah 2 kejadian ini, gue masih ya nyantai aja, biasa aja gitu. Dibilang, kamu setiap tanggal 1, tanggal 15 lunar itu lu mesti sembayang, ya udah gue ngikutin gitu. Nah, sampai ada satu kejadian gue bagi-bagi makanan gitu di jalanan, ada orang asing nih, gue nggak kenal sama sekali, non Tionghoa, dan dia itu entah dari mana datangnya, entah siapa gitu. Gue kasih makanan, dia datang. Sorry aku gue mau ngomong. Nah, dari cara dia ngomong itu, dia bisa tebak beberapa kejadian hidup gue dengan tepat. Itu tepat, padahal gue gak kenal. Sampai yang terakhir dia ada bilang, Koko ada datuk lo yang ngikutin. Cuman Koko sayangnya gak tahu cara pakainya gimana. Itu bentar, sebelah kiri ada yang mengetuk. Kamu ada dengarnya? Oke. Nah dari situ gue sedikit percaya ada yang ngikut gitu loh. Nah, Kak Arina kan bisa lihat nih, apakah benar ada dan apa. Sebentar. Pertanyaanku adalah kamu sendiri dulu. Dari kecil sampai sekarang ada pernah melihat, merasa atau gimana? Kalau merasa, memang dari kecil ada beberapa kejadian yang aku memang ngerasain. Ada kayak misalnya pas masih SD itu gue di rumah di kampung gue, pas tidur itu di lantai 1 gue kedengeran ada suara. Kayak ada yang aktivitas,
lagi makan, lagi apa, padahal semua udah tidur, udah tutup lampu. Itu satu. Terus ada beberapa kali di rumah lama itu gue pas nonton itu bisa kedengeran kayak di belakang itu kursi yang harusnya gak ada orang didudukin, ada suaranya gitu. Terus Kamu bisa dengar suaranya? Kayak kulkas yang kayak gitu, kayak bekas ditutup padahal nggak ada yang buka. Nah kayak suara-suara seperti itu gue dengar. Itu tapi kecil? Pas maksimal SMA. Nah setelah itu gue jarang ngalamin gini, kecuali pas gue kerja di media kuliner yang sebelumnya. Nah itu gue langsung lihat. Oh langsung lihat? Langsung lihat. Oke, itu ada ceritanya lagi? Atau ini nggak ada ceritanya? Sedikit aja. Jadi pas waktu itu gue kan sama tim mau gerak ke tempat lain nih. Gue turun dari tangga, semuanya ada di depan, gue balik lagi karena mau ngambil barang gitu. Pas gue balik itu gue kan sambil megang handphone tuh. Di depan ada tangga, di sini udah dinding depan tangga itu. Nah pas gue jalan ada yang hitam-hitam lewat cepet dari tangga itu gitu. Kayak sosok gitu lah. Logikanya itu kan dinding tuh. Nggak mungkin ada yang bisa ngelewatin itu kan. Nah, tapi nggak ada bentuknya, nggak ada apa-apa lagi di sana gitu, hitam-hitam, cepet. Nah, yang nampak itu sama paling kejadian yang di apartemen gua itu pas gua lagi lari, memang lagi maghrib sih. Gua lagi lari kayak ada yang lempar batu. Tapi nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Karena kan gua larinya itu di lantai 3. Jadi kalau misalnya yang dari bawah lempar batu ya kayak nggak nyampe gitu loh. Nah, dan di sana nggak ada orang. Pertanyaan kamu ke Rena adalah apakah Rena bisa melihat bahwa ada yang mengikuti kamu? Gitu? Ada. Dewa. Ada. Kalau dewa aku nggak tahu ya, maksudnya dia itu dewa atau tidak, tapi sosoknya aku tahu. Mungkin nanti kalau selesai dari sini aku gambarin kali. Aku gambarin, nanti aku kasih Koko. Ya biar maksudnya jelas kelihatan. Karena sekarang aku gitu. Kalau aku memang benar-benar pas ngelihat sosoknya jelas, aku langsung gambar. Maksudnya gini. Jelas berarti ya. Gini, yang ngikutin dia yang negatif atau yang positif? Maksudnya yang baik untuk dia atau? Sebenarnya basically Koko ini sepertinya wadah. Berarti kayak Luis. Nah, kalau ini magnet. Kalau ini magnet. Iya, jadi banyak energi-energi yang senang mendekati Luis. Nah, itu lain ya, itu case-nya lain. Kalau Koko ini lebih seperti rumah, tempat di mana apa ya, kita nyebutnya apa ya, jangan medium, bukan medium juga ya? Enggak, si sosok itulah gitu ya, kita sebut dia sebagai sosok, jangan makhluk juga, kesannya makhluk gaib gitu kan. Karena kalau dibilang sosok ini kan bisa baik, bisa leluhur, bisa ini itu segala macam kan. Jadi si sosok ini senang tinggal dekat dengan Ko Irfan gitu. Jadi dia itu seperti rumah, seperti wadah. Jadi sebenarnya satu yang paling sering kelihatan sama Ko Irfan. Tapi kalau tadi yang pas kita di bawah itu aku ngeliat ada 3-4. Nah kenapa bisa banyak? It means berarti memang Koko itu seperti wadah. Tempat mereka bernaung, sering dekat, sering sama gitu. Dan untungnya puji Tuhannya kalau aku lihat nih ya, gak ada yang jahat sih. Baik semua. Ya, memang dari cerita orang pintar itu mostly yang dia bilang ini itu harusnya sih dewa gitu, dan dia protect gitu. Nah terus ada sekali juga di rumah teman waktu itu dia tiba-tiba kayak terdiam lihat ke sudut ruangan. Gua nanya gitu loh, lu kenapa? Nggak, di sudut ruangan itu ada kakek-kakek, rambutnya entah rambutnya atau yang jenggotnya yang panjang lah, gua lupa. Dia bilang ada kakek-kakek, dia ngomong sama aku. Dia ngomong apa? Lu jagain Irfan bagus-bagus lu ya, jangan lu ajak buruk gitu, jangan lu rusakin gitu. Tapi nanti off kamera lah ya, di luar dari kamera. Aku pengen ngomong sesuatu ke Irfan. Wow. Yang tidak bisa disampaikan di depan off the kamera. record. Karena udah privasi ya. Jadi nanti berpengaruh, nanti agak susah. Cerita mula Van. Aku mau makan. Oke, baik. Yuk kita makan. Sambilan ya. Yuk. Terus gimana Van? Gue mau share cerita soal nyokap sih. Mama six sense. Ada enggak. Cuman memang mungkin mama auranya lebih rendah gitu. Aura ininya lebih gimana? Jiun care. Jadi dia ada sekali jalan-jalan ke Aceh. Dan kayaknya sepanjang perjalanannya itu kayak diselimutin sama hal-hal yang beginian, meskipun hal itu nggak langsung counter ke nyokap sama teman-temannya ya. Maksud kamu selimutin apa nih?
auranya negatif. Auranya banyak kayak ada cerita mistis, ada kejadian-kejadian seperti itu. Oke. Itu loh. Nah, yang pertama pas nyokap sampai di satu museumnya ini bekas peninggalan kapal yang bekas tsunami itu dijadiin museum. Oh, aku tahu. Nah, nyokap kan ke sana tuh. Ada satu momen nyokap sendirian ke lantai atas paling tinggi yang ada teropongnya buat lihat Banda Aceh. Nah, di sana tiba-tiba nyokap kayak berat badannya gitu, kayak lelah, kayak capek kali gitu. Nah, Boleh potong sedikit? boleh. Aku juga pernah ke gedung itu. Dan memang di sana auranya dan atmosfernya itu beda banget. Iya, nyokap bilang pas jalan masuk itu dia cium aroma amis. Ada aroma amisnya itu kuat banget kayak. Ya kita tahu lah ya, kapalnya kan berat. Di bawahnya itu kan pasti ada mayat yang nggak terangkat gitu. Nah, mungkin dari sana ya kan. Nah, nyokap berat badannya. Pas keluar dari sana, ada orang lokal yang ngomong sama nyokap gitu, bilangnya, kamu ada yang ngeboncengin lo gitu, maksudnya ada yang lengket lo gitu loh. Ada yang lengket gitu. Nah, cuman memang mungkin hal itu, sosok itu nggak yang buruk kali atau gimana. Setelah keluar dari gedung itu hilang. Berarti cuma di gedung itu aja. Hilang. Jadi nyokap ya gitu keluar dari gedung itu udah biasa aja. Cuman ya mungkin lelah gitu loh. Kayak ada yang menyedot energinya gitu. Kayak ada yang gimana dibilangnya ya? Udah lega, tapi orangnya bawanya capek. Gitu, bawanya capek. Nah, itu satu kejadian. Nah, dari sana nyokap kan lanjut nih ke pulaunya kalau nggak salah. Aku lupa nama daerahnya. Ibo kalau nggak salah. Bukan, Ibo. Nah, di sana kebetulan juga nyokap dapatnya penginapan yang pas depan penginapannya itu ada pohon besar, ada kuburannya. Orang itu nggak tahu, nyokap nggak tahu, teman-teman nyokap nggak ada yang tahu. Pokoknya ada satu pohon, ternyata itu ada kuburannya. Kenapa? Maksudnya kuburan itu kuburan banyak orang atau Kuburan satu pribadi? orang. Kuburan satu orang doang. Katanya sih cewek lokal. Ada kuburan cewek. Tapi di depan hotel. Iya, ada satu pohon. Aneh kali ya. Aduh. Cuma mereka nggak tahu ada kuburannya karena mungkin gua kurang tahu jelas juga ya. Nyokap bilangnya ada kuburan nggak ada yang tahu, mungkin nggak ada nisan, nggak ada apa. Oke. Nah, di deket pohon Cuma tahu itu kuburannya dari mana? Kalau orang ada yang cerita. Oh, ada yang cerita. Nah, karena di dekat pohon itu ada pohon satu lagi yang gede. Nah, pohon ini gue kurang jelas kayak gimana nyokap ceritanya. Ada pohon gede. Nah, di sana ada makhluk cewek yang suka pindah-pindah. Oke. Nah, jadi pas ada satu kejadian nyokap sama temennya 2 orang kan lagi jalan-jalan tuh. Yang 3 orang sisanya ini itu tahu, sadar di sana ada makhluk-makhluknya yang terus berpindah. Satu makhluk sih. Memang bisa lihat ya mereka? Iya, yang satu bisa lihat, yang satu bisa merasakan, yang satu mungkin ya bisa tahu ada kehadirannya lah gitu, mungkin dari ujung mata nampak gitu. Nah, jadi nyokap nggak tahu, nyokap sama temannya nggak tahu, mereka nggak deket-deket ke tempat itu. Mereka lebih ke arah di penginapannya aja, nggak deket ke pohon. Nah, nyokap sama temennya 1 orang cowok jalan-jalan di dekat pohon itu. Dan mereka duduknya di bawah pohon yang aku bilang kuburan itu, ada tempat duduk dan mereka duduknya di sana. Mereka bahkan nggak sadar di atasnya ada makhluk itu karena ada supirnya teman nyokap yang ngomong itu di atasnya ada. Ada yang masuk, guys. Jadi terkejut kami. Jadi nyokap duduknya di sana gitu, nggak sadar di atasnya itu ada makhluk yang ini cewek gitu. Nah, menurut nyokap dan temannya yang duduk itu, mereka nggak merasakan apa-apa. Mereka nggak merasakan apa-apa, nggak tahu bahkan ada makhluk itu di sana. Tapi menurut teman-temannya, mereka bisa dengar si makhluk ini kayak ketawa, kayak ya biasalah ya tuh cewek itu ketawa si Mbak Kun lah gitu. ya. Mbak Kun. Nah, entah dia ngikut atau entah dia nempel atau gimana. Jadi pas nyokap udah balik ke penginapan, paginya mau mandi, di kamar mandinya itu kayak pas nyokap lagi mandi itu kan remang-remang tuh. Dia kamar mandinya tipenya yang ke bawah gitu, kayak hotel penginapan masuk ke bawah tanah ada kamar mandi. Nah, di sana pas nyokap mandi itu kayak ada yang di dalam juga.
Kayak ada yang meliatin. Kayak ada yang temenin nyokap di dalam. Makanya dia nggak berani kunci pintunya. Ada apa, Rena? Biasa. Si Mbak yang di cermin itu. Bukan mandi. Beda lagi. Nggak apa-apa. Yuk Pak, lanjut. Iya. Jadi mungkin entah ngikut atau apa pas nyokap mandi itu ada yang temenin. Oke. Gitu loh. Nah, jadi makanya dia nggak kunci pintu, ada temennya di depan yang ngejagain. Oke. Nah, makanya mereka cepet-cepet. Memang nggak diganggu sampai gimana ya. Cuman ya mungkin karena kejadian yang di mereka duduk di bawah pohon itu mungkin ngikut sampai ke dalam hotel gitu loh. Memang setelah itu nggak diganggu. Cuman perasaannya nggak enak pas lagi mandi itu. Keluar dari sana ya udah normal. Oke. Oh, jadi nggak dikasih penglihatan atau apa? Enggak. Tapi ada feel-nya dan temennya yang 3 orang ini semua nampak. Dan mereka ada yang dengar kayak kun-kunnya itu ketawa gitu. Nah, cuman nyokap enggak. Nyokap ini lebih ke arah yang kayak capek. Bisa merasain, tapi nggak bisa dengar. Kayak nggak bisa. Maksudnya kayak kadang-kadang kan yang kayak gitu kalau orang yang dapet ini ya, aku dengar capek lah, sesak, kadang ada yang kayak ngerasa badannya itu berat banget yang gitu. Ada yang sampai kan sakit gitu. Ada yang bahkan demam loh katanya. Ada ya? satu kejadian nyokap sakit gara-gara ini. Gue nggak tahu nyokap kasih cerita apa enggak. Cuman singkatnya aja. Anggapnya kasih cerita. Iya, dari kejadian ini gue jadi tahu ternyata gue seharusnya ada adik satu lagi. Oh. Iya, cuman kamu paling bontot. Iya, paling besar. Nah, harusnya paling besar atau paling besar? Berarti kamu anak pertama? Iya. Anak tunggal maksudnya? Bukan, aku ada adik 2. Nah, seharusnya ada satu lagi sebelum adik yang nomor 2. Oh, berarti di bawahnya Ko Irfan harus ada satu. Nah, dari kejadian ini aku akhirnya tahu aku harusnya ada satu adik. Nah, ternyata pas waktu itu nyokap jujur ngomong, iya pernah buang satu. Karena kan mungkin entah jaraknya terlalu dekat. Buang itu dalam arti aborsi. Iya. Oh, bukan keguguran ya? Enggak. Oh, okay. Tapi juga pasti karena ada sesuatu lah. Kita nggak bisa triggernya itu adalah pas di rumah yang sebelumnya itu nyokap tiba-tiba pas maghrib dia kan kerja nih, capek nih, entah kenapa tiba-tiba dia sakit itu dia kayak hampir paralyzed dari leher sampai ke ini pinggangnya, kayak nggak bisa gerak gitu, kayak mesti tidur aja. Kalau misalnya naik dia mual-mual muntah. Nah, ada satu teman dia yang indigo dari Jawa, jarak jauh, dia terawang. Oh, lu ngomong jujur ya, ini lu dulu pernah ada nggak anak yang lu aborsi? Ada. Nah, sekarang dia nempel di elu. Entah minta pertanggungjawaban atau apa nggak tahu. Pokoknya intinya sekarang dia nempel di elu. Dan ada satu lagi nenek-nenek yang memang datuk di rumah itu. Mungkin dia nggak senang kita kerja pas maghrib gitu ya kan. Dia lengket juga di sana. Nah, dari situlah nyokap sakit. Nah, terakhir baiknya itu mungkin karena dibantu sama teman yang dari Jawa ini, dikirimkannya datuk juga ke rumah, karena dia sempat ngomong gini, nanti kalau misalnya ada anggota rumah lu yang nampak kakek-kakek itu jangan diganggu ya, jangan diapa-apain ya, itu gua yang kirim memangnya. Nah, dari situ baru mulai perlahan nyokap baik. Oke. Berarti udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi sekarang. Cuman kadang-kadang kalau memang nyokap kecapean bisa trigger ininya, sakitnya gitu. Baiklah, sudah selesai ceritamu. Oke, kalau begitu Rena. Ya, aku mau cerita apa? Kayaknya tiap hari aku berdampingan dengan yang kayak gitu. Ambil yang ini dong, yang berkesan, yang ada ada ininya. Soal berdampingan, gue ada satu kejadian di rumah gue. Apa nih? Ini lebih ke adik gue sih. Hah? Aku dengar juga loh. Iya kan? Iya. Kok kau senang? Aku dengar lo di sini tadi. Iya, di situ. Langsung merinding cuy. Iya, aku tuh. Apa itu? Gak apa-apa, mereka udah lama nggak ada yang datang ke sini. Ya, jujur ini memang baru pertama kali kita shoot lagi di lantai 3 sih. Karena memang ada cenayang kita, kalau nggak berani juga. Oke. Terus gimana, Ren? Oke, aku cerita ya. Kalau aku sebenarnya kemarin-kemarin udah banyak
udah banyak kali cerita di episode sebelumnya pengalaman pribadi. Tapi yang kali ini yang berhubungan sama pekerjaanku lah. Aku kan penyanyi ya Kak, gitu kan. Jadi ini ceritanya di sebuah venue wedding di kota Medan. Hotel? Enggak, yang aku sering ketemu sama bapak juga. Jangan disebut namanya. Enggak, sering ketemu. Iya, jangan. Enggak boleh disebut. Kalau misalnya dikasih tahu ya, clue-nya terlalu spesifik karena gini, orang udah pasti tahu lah netizen ini agak teliti dia. Penonton SGS ini terutama analisanya mengerikan, detektif Conan semua. Kayak CIA semua kan. Betul. Nah, jadi di salah satu venue wedding itu aja di kota Medan yang besar. Yang tempat aku sering ketemu sama Ko Freddy juga. Oke. Jadi di backstage-nya ini backstage ini juga yang lampunya kuning-kuning ya? Mohon maaf Pak, semua kayaknya backstage lampunya kuning-kuning. Ada kuningnya gitu, walaupun ada putihnya. Jadi hari itu ini kayaknya masih nggak terlalu lama sih kejadiannya di dalam tahun ini. Di dalam tahun ini. Jadi waktu itu aku lagi mau prepare seperti biasa, habis check sound gitu kan. Terus nunggu giliran untuk dipanggil lagi. Ya udahlah siap-siap dulu lah gitu, biasa kan ke backstage. Ya udah aku ke backstage. Terus barang-barangku pada saat aku udah sampai aku taruh di situ dulu. Gitu. Kenapa Bapak ada? Enggak. Oh enggak. Nah, aku sok sensi aja sih. Sok sensi. Ya. Terus. Jadi maksudnya pada saat aku sampai di gedung itu, aku langsung ke ruangan itu dan aku taruh barangku di situ. Baru aku check sound, setelah check sound aku siap-siap prepare, baru aku ke backstage lagi gitu kan. Pada saat sebelum aku kembali ke backstage, pertama kali taruh barang di sana, aku tahu memang tempat itu setiap kali aku ke situ tuh rame. Tapi yang lucunya aku nggak tahu kenapa di backstage itu ramenya anak-anak. Ramenya maksudnya dalam arti yang bukan kita, bukan manusia. Jadi si makhluk lain itulah gitu. Jadi itu banyaknya anak-anak. Jadi aku bingung kan, loh, kenapa banyak anak-anak di sini? Gitu. Itu tanda tanya juga sih di aku. Maksudnya aku sering datang ke beberapa venue yang pernikahan gitu, hotel ataupun restoran atau apapun itu biasanya random. Kadang ada orang tua, ada perempuan, ada begini ya. Itu karena memang di mana-mana pasti ada ya yang kayak gitu ya. Tapi terkhusus untuk di gedung yang ini, aku selalu ngeliat banyak banget anak-anak gitu. Dan itu rame, bukan 1-2. Itu kayak mereka lagi kumpul di ruangan itu rame banget pokoknya. Kayak bergerumul gitu ya. Bener ya. Pas aku masuk lagi, aku sampai kayak nggak bisa masuk ke ruangan itu saking ramenya. Bayangkan kalau Koko masuk ke ruangan ada orang rame kayak berdesak-desakan, mau masuk itu nggak bisa. Tapi ini yang nggak kelihatan sama orang, cuman kita yang lihat gitu. Benar-benar kayak jalannya, aduh, sampai aku tuh permisi mau masuk itu sampai kayak seakan-akan orang ngeliatnya sempoyongan. Padahal bukan gitu kan, kayak kiri kanan itu udah berat kali, udah panas kepala karena semua full di ruangan itu anak-anak. Aku sampai bingung loh, kenapa bisa begini? Begitu duduk, ya kan nggak ada tempat lain ya. Sebenarnya aku sih ngerasa nggak nyaman. Sekalipun tiap hari aku ngeliat yang gitu berdampingan dengan yang seperti itu, bukan berarti aku ngerasa nyaman. Kalau terlalu banyak itu kan menyerap energi kita juga. Jadi kayak aku ngerasa lemas, kayak aduh pusing gitu kan. Tapi akhirnya ya udah aku duduk, aku buka kotak makeupku, aku makeup di situ, siap. Tiba-tiba ada yang ngomong gini, salah satu di antara si anak-anak yang banyak ini ngomong deketin aku ke sebelahku. Hai. Dia bilang gitu kan. Anak perempuan atau anak laki-laki? Perempuan. Jadi Bapak bayangin ya, inilah kaca yang ku pegang itu kan, inilah kuasku. Terus dia datang dari sebelah, hai, aku gini. Kanan kiri gitu ya? Iya kan, nggak langsung kelihatan kok Pak, karena rame kan kanan kan. Hai. Aku gini. Bentar ya, aku bilang gitu. Karena aku kayak, aduh aku mau ngomong apa gitu. Nanti kalau maksudnya diajak komunikasi bakal jadi panjang kan. Terutama gini, bukan dia loh sendiri di situ, banyak banget. Gimana kalau tiba-tiba semuanya tuh ngajak aku ngobrol? Jadi bingung kan? Ya salah satu contoh konkretnya adalah ketika kamu di jalan, terus ada anak-anak yang minta sedekah, kamu kasih satu, semuanya pada bergerombol kan gitu. Jadi kalau yang satu minta tolong, semuanya pasti minta tolong betul, gitu kan. Bentar ya, aku bilang, aku letakkan. Dalam hati tetap aku berdoa. Aku kan Kristen, jadi maksudnya aku tetap mempercayai ajaran agamaku itu dengan baik. Walaupun mungkin aku nggak yang rohani banget ya, tapi
aku berdoa dalam hati, Tuhan Yesus tolong cover aku, tutup bungkus aku, bla bla bla. Aku berdoa supaya apapun yang aku akan omongkan atau apapun yang aku lihat kali ini tidak akan menjadi sesuatu yang buruk untuk diriku, gitu kan. Setelah aku berdoa, terus aku lihat lagi, terus matanya hilang. Jadi kalian bisa nggak begitu lihat gini, tadi kan masih sosoknya anak-anak. Begitu aku tutup mata, siap aku berdoa, aku lihat lagi matanya udah nggak ada, tinggal mulutnya aja. Jadi? Dan tiba-tiba satu ruangan itu yang banyak anak-anak itu semuanya matanya hilang. Tinggal mulutnya aja semua. Sebentar, merinding aku. Ini aku merinding. Terus? Terus aku jadi kayak terdiam gitu kan. Tuhan. Dan ini memang kejadiannya baru beberapa bulan yang lalu. Jadi benar-benar masih fresh di kepalaku kan. Aku lihat gitu kayak tiba-tiba seruangan itu semua. Dan aku agak di pinggir, agak di pojokan. Aku kasih clue sedikit ya, kiri kanan ada pintu. Kiri kanan ada pintu, jadi aku di pintu yang sebelah kiri. Aku agak merapat ke situ karena kacanya itu kan agak panjang kan. Jadi banyak di situ. Jadi begitu kita nengok ke sini karena kita di ujung itu kan kelihatan ya satu ruangan semua kan. Semua menghadap ke aku badannya tapi matanya nggak ada. Itu matanya nggak ada. Aku boleh tahu nggak sih matanya nggak ada itu dalam arti hitam semua enggak, atau ini rata. Tiba-tiba rata. Jadi hanya kayak kulit aja gitu. Nggak ada mata, tidak ada itu. Cuman ada mulut dan mulutnya ini kayak jauhnya itu kayak gitu. Kebuka semua. Iya, kebuka. Robek nggak robek, turun ke bawah. Cuman dia lebar banget bukan kayak gitu. Jadi gini, nanti aku gambarin deh. Maksudnya dia kayak anak-anak. Kalian bayangin nggak ada ininya terus tiba-tiba gini. merinding aku. Gitu semua. Gitu kan. Terus aku berdoa lagi dong, aduh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa kegelapan ini, aku ngucap lah pokoknya karena berdoa segala macam bla 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 bla. Terus tiba-tiba hatiku udah mulai tenang, aku buka mata lagi. Karena gini, jarak memang setiap hari melihat hal-hal yang kayak gitu, tapi tidak selalu melihat yang bentuknya aneh. Jadi mostly ya kayak mana sih manusia biasa. Kalau aku ya, divisionnya aku itu kayak kalau sering lihat sesuatu yang orang lain nggak bisa itu kayak saturationnya itu beda. Jadi kalau kita di handphone itu saturationnya dikurangin, tapi bentuknya kan jelas, clear gitu. Cuman dia agak tembus pandang. Nah biasanya begitu. Yang kali ini bener-bener kayak, ini maksudnya apa kok nunjukin yang kayak gini gitu. Ya memang sesekali aku ngeliat yang bentukannya aneh, yang gitu-gitu. Tapi kali ini satu ruangan penuh, bayangin itu kok. Dan kita sering di situ. Iya sih. Karena aku kayak, oke. Nah setelah dari situ, habis aku berdoa, aku buka mata lagi, hilang. Kosong ruangan itu tiba-tiba kan. Aku lanjut makeup cepet tiba-tiba langsung dihubungin sama Ko Ivan ya kan waktu happy itu. Jadi ayo cek sound, dihubungin kan. Aku lari ke depan cek sound, balik lagi. Begitu balik lagi penuh lagi. Begitu balik bukan penuh lagi. Itu udah tubuh mayat anak-anak tadi udah bergeletak semua di situ. Berarti maksudmu bekas pembantaian aku gitu? nggak mau bilang itu bekas pembantaian, nanti menimbulkan spekulasi yang nggak bener. Maksudnya gini, aku juga nggak mau menebak-nebak ya. Kan kita juga pantang, nggak boleh ini nanti sok tahu, sok pintar, nanti ini bekas ini, rupanya enggak. Tapi aku hanya mau sharing dan cerita apa yang aku lihat aja. Jadi begitu setelah aku cek sound yang kedua kalinya dalam keadaan udah setengah makeup ya kan. Kembali lagi begitu masuk itu udah kayak badan-badan itu udah bergeletakan semua di lantai. Tapi sebentar, kamu kan sering kesana juga. Baru kali itu ya kamu mengalami itu atau sebelum-sebelumnya yang si anak-anak ini nggak ada? Baru kali itu aku melihat sesuatu yang sampai se-ekstrim itu di gedung itu. Selama ini aku ngeliat anak-anak tapi nggak sebanyak itu, tidak semengerikan itu, dan tidak se-ekstrim itu. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini adalah part yang paling amazing-nya. Turun, aku nggak tahu mau gimana nih, karena begitu turun tangga ketahuan gak ya nih ya, turun tangga ke backstage-nya ini, begitu pijakan pertama itu juga udah badan. Udah badan si anak-anak itu semua. Berarti cerita berselemak semua di mana-mana gitu. Sangat berselemak di mana-mana. Jadi ya udahlah, aku turun, ya aku anggap aja kayak nggak ada apa-apa, aku jalan menuju ke arah tempat barangku tadi, di mana aku makeup tadi. Aku duduk lagi, ya udah, maksudnya aku bisa apa sebagai manusia, karena aku juga kan seperti Koko tahu yang aku pernah cerita, aku bukan tipikal anak-anak indigo yang kayak yang
ada pengikutnya, ada apa kalau orang Batak atau orang Medan bilang, wah ada opungnya ini, udah mantap ini. Kan aku tidak melakukan ritual apapun. Ini murni gift dari Tuhan dan memang tidak pernah aku pakai untuk hal-hal yang tidak gitu. Jadi memang which is aku cuman ngelihat aja udah. Jadi saat itu aku nggak tahu nih Tuhan aku harus gimana. Mungkin kalau ada orang yang kekuatannya udah gimana banget dan sudah memakai kemampuannya sampai untuk hal-hal yang gimana, mungkin dia bisa dijadikan itu sebagai sumber energinya kali ya, karena gitu banyak energi itu tadi dia mungkin bisa menyerap itu menjadi kekuatannya. Ada bisa loh, ya? Bisa ada, gitu ya? Ada temanku ada yang kayak gitu. Nanti aku cerita. Gitu ya? Nanti aku cerita. Kami ada yang perkumpulan itu. Ada nanti aku cerita itu. Nah begitu aku kembali duduk lagi, aku gini, ini kenapa begini ya? Kok di lantai ini bertebaran? Dan yang bikin mirisnya itu adalah karena itu anak-anak. Gitu, jadi kayak ya mungkin pembantaian atau apa, I don't know lah. Karena memang katanya itu dulu kan tanah kosong. Betul, memang. Bener kan? Itu tanah kosong dan kiri kanannya juga kalau sekarang pun kita lihat kan memang gak ada tempat apa-apa gitu. Makanya luas sekali. Bahkan di belakangnya Koko tahu kan luas itu. Luas sekali memang. Di belakangnya tahu apa kan? Oh iya. Nah, yes. Makanya jadi kayak wah ini ngeri sekali. Aku pikir oke. Ini part dimana aku kalau mau cerita pun kayak masih jantungan. Oh masih lanjut? Masih lanjut, baik. Oke, baik ya. Aku ambil lagi kacaku, aku lanjutkan lagi makeupku kan? Kan baru siap cek. Setengah lagi kan? Bukan lagi, sap, campur lagi, taruh sana, taruh sini. Tiba-tiba dari kaca ini kayak ada yang terbang-terbang di belakangku. Tapi cepet kayak gitu di belakang kan? Aku udah aduh ini apa lagi? Kenapa hari ini gitu kan? Kenapa di hari ini gitu? Kenapa harus di hari ini? Cus gitu. Terus tiba-tiba jatuh. Kaca yang aku pegang ini jatuh. Padahal aku megangnya kuat. Tiba-tiba jatuh gitu kayak gimana ya? Gak mungkin ini aku jatuhkan. Terpeleset gitu lah ya. Jatuh ke bawah. Baru tiba-tiba di bawah ada mukanya. Baru dia Terkejut ya. Nah itu yang bagian amazingnya aku bilang tadi. Jadi begitu jatuh kacanya pas mau ambil mukanya dari bawah ada satu sosok perempuan dan dia kayak neriakin, dia yang teriak sama aku bukan aku. Kayak dia yang terkejut iya, gitu. Jadi dia bukan terkejut, emang dia memang kayak, mau nakutin, gitu. Dia ini anak-anak atau enggak, ini perempuan, ini lain, sosok yang lain. Begitu jatuh mau ngambil kan, dia datang dari bawah dong, mukanya udah gini di depan muka aku. Jadi kami tuh kayak berhadapan-hadapan gitu. Aku mau ngambil kaca, dia langsung gitu. Sekuat itu tadi lah yang aku dengar. Aku sampai kayak gitu. Itu bener-bener. Oke. Tapi itu niatnya gimana, Cak? Tenang, tarik napas dulu, Pak. Bapak ini masih kaget. Gak aku bayangin. Terus. Iya. Itu kamu nggak terkejut? Ya terkejut Pak, mohon maaf. Cuman kan karena dia yang teriak, kalau kita sama-sama teriak kan nggak lucu gitu ya. Jadi begitu dia katanya aku kayak ya gitu, kaget kali. Cuman posisinya aku sendiri juga di ruangan itu dan aku masih mencerna situasi yang ada, dimana awal tadi ngeliat yang begini, terus begitu masuk lagi ngeliat begini. Jadi di kepalaku tuh masih kayak mencerna, ini kenapa ya kok hari ini ngelihatnya yang begini, kenapa gitu. Makanya aku kayak masih kayak setengah-setengah sadar, dalam arti kayak bingung berpikir, terus tiba-tiba ada kayak gitu. Ya nggak tahu, mungkin dia yang shock ngeliat aku, bukan aku yang shock ngeliat dia. Karena gitu. aku masih setengah makeup kan. Mungkin bisa lebih jadi seram serang daripada dia gitu. soalnya. Iya bisa jadi Pak. Iya bukan positifnya lagi. Itu sih. Positif thinkingnya gitu. Oke. Setelah dari situ kan aku kaget kan. Habis itu, ini nggak benar nih pikirku. Aku gemeter loh aku karena kaget. Pernah nggak kalian itu kaget tapi nggak bisa mengeluarkan suara? Aku pernah. Jadi saking kayak shocknya itu kayak gemeter, ya udah diam tapi kayak nggak tahu mau ngapain gitu kan. Akhirnya ya udah cepet-cepet ku siapkan gimana lah bentuk makeupku, ku tutup, terus aku pergi ke panggung. Jadi aku udah duduk aja di situ, nggak mau lagi di backstage itu. Jadi memang tempat itu sampai sekarang ya, semenjak kejadian itu semakin aktif Pak. Apa mungkin karena sempat gak ada wedding ya? Dalam arti kan kita sempat absen udah wedding. Lama, bener. Itu udah hampir 2 tahun kan. Jadi mungkin kosong gitu. Dan energinya makin kayak yang kalau yang menggelegar gitu loh. Kalau yang aku screening ya, bahasanya screening ya. Maksudnya aku jalan, aku lihat atmosfernya kayak apa, vibes-nya gimana.
sebenarnya bukan karena udah lama, karena gini, sekalipun udah lama kan itu tetap di maintenance sama mereka. Oke. Maksudnya nggak pernah memang benar-benar kosong, tetap ada orang, ada karyawannya, apa segala macem gitu kan. Tapi aku lihat adalah memang ada faktor yang berhubungan dengan pembangunan tempat itu. Oke. Kan biasa ya, maksudnya gitu. kalau dibilang tumbal aku nggak berani kok, karena kayaknya kesannya udah asumsi kalau tumbal. Iya, karena gini. Mungkin ada sejarah di balik pembangunan itu yang nggak kita ketahui gitu. Benar, aku lebih berpikirnya gitu, positive thinkingnya gitu. Karena gini, setiap orang yang bangun usaha apapun itu, apalagi termasuk dalam bentuk bangunan, pasti mereka sudah memikirkan apa-apa saja yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan. Yeah. Walaupun mungkin nggak pernah di-share sama orang, tapi kita kan tahu ya. Misalnya kayak temanku, dia baru buka butik, dia kan pasti tahu nih, dia harus diapain dulu bangunannya sebelum dia ada renovasi dulu, dibersihkan dulu misalnya, atau dia ada minta izin dan lain sebagainya. Atau kalau kayak kita di Kristen ini kan, kami selalu ada doa pengurapan, diurapi dulu, diperciki, didoain segala macam, doa keliling. Jadi pasti ada lah yang dilakukan, dan mungkin di tempat ini tadi sudah lama tidak ada dilakukan atau diberikan sesuatu. Jadi kayak sudah tertidur lama, keluar semua gitu. Jadi sebenarnya bukan tumbal sih, ya maksudnya dimanapun ada, tapi memang karena tempat itu luas banget. Dan maksudnya gini loh kan, apalagi kalau Medan ini ya, maksudnya banyak sekali loh kayak sejarah-sejarah gedung yang memang di balik itu kan namanya zaman dulu itu kan banyak banget ya, apalagi zaman perang atau zaman apa yang memang seperti yang kita explore kemarin itu yang kamu lihat, yang ada terjadi pembantaian, terus juga memang ada terjadi banyak hal yang memang kalau kita pikir gak manusiawi gitu loh. Cuman ya memang udah keburu ada di sana terus mereka, ya memang udah penghuni sana kan, bisa jadi gitu. Cuman ya kita nggak berani asumsi juga. Jadi kalau misalnya kayak dibersihkan gitu, bener-bener itunya pergi, cabut, atau dia cuma nggak menampakkan diri? Pasti pergi. Bersih. Itulah makanya. Aku boleh tanya nggak? Setelah dibersihkan mereka kemana? Ya mereka akan mencari tempat yang lain, atau tergantung nih cara ngebersihinnya gimana. Kalau kita membersihkannya dengan ritual keagamaan, itu pasti pasti hilang. Mau kemana itu nggak urusan kita. Tapi kalau kita membersihkannya dengan ritual manusia yang punya kekuatan bla 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 A B C sampai Z, ngerti ya, maksudnya kayak paranormal atau orang-orang pintar atau apa segala macamnya, itu pasti mungkin harus ada tempat lain yang disediakan. Contoh kayak dulu aku pernah tahu ya, maksudnya aku memang tidak ada di tempat itu, tapi aku dengar cerita dari orang juga. Misalnya dia anggaplah dia buka kafe gitu kan, tiba-tiba dulu sebelum dia buka kafe itu mungkin ada tempat orang buka barbershop atau apa gitu kan, selalu nggak pernah laku. Ternyata penglaris yang dulu masih tinggal di situ. Sama lo yang kita explore kemarin. Nah, kenapa penglarisnya masih di situ sehingga penglaris yang baru nggak bisa masuk. Jadi ternyata yang berikutnya buka di situ juga pakai yang begituan, tapi nggak bisa masuk karena jadi berantem dong. Maksudnya yang bekas yang lama tuh masih ada di situ. Karena nggak dibersihkan ya? Nggak dibersihkan. Nah caranya, ini katanya mereka siapkan 1 ekor kambing. Nah mereka ada kasih inilah sajian apa segala macam, mereka ritual, dipindahlah rohnya itu ke si kambing ini. Nah setelah dimasukkan ke dalam binatang ini, binatangnya jadi kayak gila gitu, kayak menggelepar. Mati kau bapak kau beranak. Aduh maaf lapar. Nah jadi si kambing ini menggelepar-gelepar, baru nanti dibunuh, disembelih. Oh gitu. Tapi kan gini, kan jadi ada kayak apa? Mediator ya? Nggak tahu lah ya. Media lah. Medianya lah gitu. Cuma kan ada yang kayak pernah nggak sih dengar orang yang bilang orang pintar itu masukkan ke dalam botol kayak gitu kan. Nah itu biasanya setelah dibotolin, masukkan ke dalam botol itu kayak pabrik ya Pak, dibotolin ya. Diapain lagi? Setelah itu biasanya mereka bawa botol ini kemana gitu? Mohon maaf Pak, kalau itu saya kurang tahu. Oh. Iya kan? Soalnya kan gini, kayak kemarin kamu pernah cerita yang di komplek itu loh, yang besar itu. Inisial C itu yang kamu explore itu. Oh, oke ya. Itu kan banyak yang katanya buang ke danau, buang ke sungai. Tapi mereka tidak dibuang di dalam wadah, enggak. Itu memang mereka dibuang. Cuma dipindahkan ke sana. Jadi gini loh, kalau kita lihat itu mereka seperti ada rantainya. Kemudian mereka seperti diikat, atau mereka sepertinya kayak nggak diapa-apain, tapi mereka tidak bisa keluar dari batasan itu. Kayak dirangkeng gitu Dirangkeng lah di dalam satu wilayah itu.
gitu. Jadi tapi memang gini ya, kalau aku personally belum pernah ngelihat yang kayak dimasukkan ke dalam botol. Kan ada loh, ada yang bilang gitu. Ada. Aku pernah tapi dengar. memang kalau secara langsung aku belum pernah lihat. Terus beberapa teman-temanku juga yang punya kemampuan kayak gitu belum pernah sih aku lihat yang dimasukin ke botol. Cuman ada beberapa temanku yang dia bisa gini, contohnya kita lagi explore gitu kan, tiba-tiba dia berhenti di satu tempat, tangannya kosong. Terus ini di daerah si C itu juga, cuman di belakangnya kan banyak sekitaran situ komplek-komplek juga. Di tanah kosong, dia tangannya kosong gini, tiba-tiba dia gini screening, dia tutup, keluarnya batu. Ada yang begitu. Itu maksudnya diberikan sama si yang penghuni tempat itu sebagai tanda bahwa mereka ada di situ. Gitu. Jadi bukan cuma manusia aja yang butuh pengakuan. Iya. Tapi kalau misalnya yang kayak dipindah-pindah gitu, gue percaya sih. Di tempat teman nyokap, dia rumahnya itu memang udah nggak ditinggalin. Di lantai 3-nya itu dulu pernah dijadiin kamar. Jangan tiba-tiba. Enggak. Karena Enggak, tadi ada yang bilang. Bukan aku ya. Maksudnya bukan aku yang Enggak, katanya. Ya dia lagi duduk di samping Ko Irfan. Oh. Sosok anak-anak. Enggak. Perempuan. jangan dibilang. Oh, jangan. Gak apa-apa, justru orang pengen tahu loh. Tapi aku memang dari tadi ngerasain hangat sih. Mungkin lighting kali ya. Ya, positive thinking. Positive thinking ya. Tapi kalau kita positive thinking terus gak dapat vibes-nya. Di sini ada? Ada. Pantas berat. Iya, tadi kan aku sebelah kiri terus. Berat. Iya, nggak apa-apa. Bapak harus fokus aja. Ya jangan kosong pikiran ya, Iya. Pak. Jadi jangan kau buat sensasi di episode ini. Jadi di lantai 3-nya itu. Ini cerita kamu ya berarti ya, yang kedua ya. Oke. Di lantai 3-nya itu sempat dibuat kamar. Bagus banget kamarnya, ada perabotannya, meja rias dan lain sebagainya. Nah, cuman setelah dijadiin kamar, rumah itu nggak ditinggalin. Hah? Nggak ditinggalin. Kenapa gitu ya? Iya, karena cuma buat tempat usaha. Oh, oke. Kenapa Wis? Kamu kok Tiba-tiba ada orang tua itu ngintip. orang tua apa? Rambutnya putih semua. Bukan si nenek ya? Iya, si nenek itu. Si nenek kan? Rambutnya putih semua. Selama ini yang kau bilang kan ada nenek di Tapi sini. kemarin aku nggak ngeliatnya nggak kayak gitu bentukannya. Oh ya. Lain lagi nih kayaknya. Mungkin dari belakang kok. Oh. Yang belakang mungkin tahu kalau kita lagi cerita kali ya. Berat ya, Bu? Berat, Pak. Oke. Kamu juga berat? Iya. Bapak nggak ngerasa memang agak beda kan? Nggak, maksudnya dia Kayak sesak menekan, gitu. kayak menekan gitu. Tapi Iya. kalau Oksigen agak kurang. off the record ya, tapi kalau misalnya ada kondisi khusus yang memang udah terlalu ini, masih dilanjutkan atau gimana? Oh enggak, kalau misalnya memang udah gimana, Koko ngomong aja. Oke. Nah, jadi gue lanjut cerita. Masih berat ya? Bukan badanmu yang berat? Enggak. Mohon maaf, badan kita berat juga. Terus bos berat badan. Jadi nggak ditinggal, setelah jadi kamar bagus nggak ditinggalin karena itu cuma jadi toko. Nah lantai pertamanya itu jadi toko kayak fotokopi, tempat foto gitulah yang kayak zaman dulu kan foto KTP, foto apa kan sering di tempat kayak gitu tuh. Di lantai keduanya ada set studio foto. Dia kayak studio foto model lama yang masih pakai background gitu. Setahu aku memang kayak gitu sih. Dulu kan usaha fotokopi di depan, di dalamnya foto. Ini tempat fotonya di lantai 2. Nah, lantai satunya tempat fotokopi dan lain sebagainya. Nah, ada satu kejadian. Mereka udah tahu di lantai 3 itu ada yang tinggal. Gue lupa kejadiannya gimana, cuman mereka tahu di lantai 3 itu ada yang tinggal. Nah, ada satu kejadian. Karena udah lama bisnis foto dengan background itu nggak jalan di Medan, mereka kan nggak terima klien yang foto lagi. Jadi lantai 2 sama lantai 3 itu sama sekali nggak disentuh. Bahkan mereka nggak naik ke sana. Nah, jadi temen nyokap ini ada satu kali dia capek banget. bersih pun nggak pernah? Enggak. Jadi dibiarin gitu aja. Iya. Aduh, Cuma di lantai pantes 1 aja. Sama kayak yang kita waktu ekspor. Iya. 1, 2 dipakai, 3 nggak pernah diapa-apain. Jadi ada satu kejadian. Mereka gue ingat mereka taunya gimana ada yang tinggal itu pas mereka mau jual gedungnya. Kenapa? Panggil. Nah, mereka mau jual gedungnya. Jadi dibawalah orangnya ini keliling satu gedung itu. Nah, pas di tempat situ, di kamar situ, entah mereka
kasar atau kan barangnya ditutup nih semua ditutup orang, tapi entah mereka kasar atau gimana, mereka cara koyaknya kan agak ini mungkin mancing ini ya marah atau gimana. Nah sejak dari situ sering ada kejadian di rumah itu. Puncaknya pas temen nyokap itu kan lagi ngantuk tuh, dia ke lantai 2 ada sofa panjang, dia tidur di sana. Nah dulu set foto itu kan ada guci yang dari keramik gitu bulat. Oke. Yang guci bulat kan dari keramik tuh. Nah pas temen nyokap tidur itu kayak dari sampingnya itu ada yang ngelempar gucinya gitu, sampai kayak gede kali suaranya, sampai kayak temen nyokap gua gini, padahal nggak ada apa-apa, bahkan gucinya masih utuh. Masih bagus, cuma gitu loh. Kayak kerasa Suaranya kuat kali gitu. Gara-gara itu dia terkejut lari ke bawah. Memang dengar cerita orang, memang di sebarisan gedung itu portalnya tempat ini juga. Pas di sebelah rumah mereka itu ada portalnya gitu. Nah, dia larilah ke bawah. Lari ke bawah, diceritakannya sama temennya yang orang pintar juga. Nah, makhluknya itu, sosoknya itu dipindahin ke altar di lantai 1. altar itu Dewa maksudnya Bumi. apa? Oh, berarti Itu kayak kok. altar untuk untuk sembahyang. Altar sembahyang. Altar Jadi sembahyang. kalau aku sekarang ke tempat dia, di altarnya itu selain ada apa namanya itu papan nama dewanya Nisan. itu. Iya. Nah, di Papan nama sebelahnya dewa. itu ada kayak satu lagi mangkok kecil, gelas kecil, itu yang untuk si ini biar nggak ganggu lagi. Karena dia sempat ngomong sama orang pintarnya, kalau misalnya nggak mau aku ganggu lagi, nggak mau aku tinggal di lantai 3 lagi, kasih aku satu tempat buat duduk. Nah, dipindahkanlah ke altar di lantai 1 itu. Jadi sekarang mereka kalau pasang dupa, sembahyang, ada satu khusus untuk cup itu, gelas itu. Dan biasa kalau sembahyang ada kasih ini. Kayak misalnya kan Iya, ada mungkin misalnya kan teh. kasih Biasanya kan kalau misalnya dewa itu kan teh apa Iya, gitu. iya. Ada nanti kasih dia dikasih juga. air putih. Oh gitu. Jadi itu bukannya gini, jujur ya, itu bukannya bahasa Hokkiannya hoksa ya, kayak menyembah dia. Sebenarnya bukan menyembah, karena dia Karena kan lu aku taruh kurang di tahu altar ya, aku sembahyang. Kayak tadi Maksudnya gini loh, aku berani kalau asumsi. kita taruh di altar sembahyang, Kesannya secara kayak kasar kan kita kan menyembah. sembahyang nih. Berarti kan kita nyembahin dia dong, enggak? Nah, aku Iya juga kan? nggak tahu, Maksudnya aku nggak logikanya- berani, logikanya kayak gitu, nggak berani benar, asumsi benar. juga ya. Cuman memang waktu itu dia minta gua perlu tempat untuk duduk. Kalau misalnya nggak mau di kamar ini lagi, jadi dipindahin lah ke tempat itu. Nah mungkin dia demand-nya itu ya mau disembayangin atau dikasih apa Maksud gitu. aku gini kan biasanya nih, setahu aku ya kalau udah case kayak gitu, kayak temanku pernah kejadian hampir sama, tapi dia jadikan sebagai kayak tempat datuk. Jadi kayak misalnya di rumah dia, tapi nggak dibuat di tempat sembahyang, beda lagi. Karena kan kalau sembahyang kan berarti istilahnya kamu udah mensetarakan dia dengan dewa yang kamu sembah kan gitu. Sementara kalau datuk itu kan biasanya mereka taruh di belakang rumah ataupun di depan pintu atau gimana gitu kan. Hanya sebagai posisi dia duduk di sana gitu. Dan akhirnya dia jadi datuk di rumah itu kalau setahu aku. Tapi kalau sampai tempat sembahyang sih kayaknya agak-agak lumayan aneh itu sih. kurang tahu gua Iya kemarin. kan, maksudnya Jadi case-nya seperti itu Kalau yang memang terjadi. mungkin gini, mungkin niatnya mau menghargai, menghormati kali ya. Oke. Tapi mungkin tempatnya kurang proper. benar. Mungkin dibuat satu tempat space yang lain yang khusus buat dia aja gitu kali. Menurut aku sih setiap orang yang kayak gitu sih, yang aku tahu ya, yang aku tahu. Tapi itu tadi lah kita kan nggak tahu Iya, ya. iya, iya. Intinya kan gue percaya sih yang namanya dipindahin ke satu botol atau ke tempat gitu. Nah, karena ada kejadiannya. Oke. Tapi bicara soal ini ya, giliran aku cerita ya, kita nanti diskusi. Oke. Jadi aku mau ceritaku ya guys. Ceritaku ini sebenarnya dialami oleh temanku sendiri. Aku nggak mau kasih tahu identitasnya karena nggak diizinin. Tapi yang pastinya ini baru kejadian dan ini ada bukti videonya. Nanti akan kita putarin ke kalian. Nanti aku akan kasih tunjukin ke Irfan. Sekaligus tunjukin balik ke dia supaya dia bisa analisa balik. Sebenarnya dia udah tahu sih. Si Rena udah tahu. Gue masih new ya berarti. Masih belum tahu. Jadi case-nya ini sebenarnya baru bulan lalu sebenarnya. Bulan lalu kejadian. Ini sebenarnya di rumahnya ini ya guys. Aku kasih deskripsi aja. Rumahnya ini adalah rumah yang cukup besar. Ada halamannya. Dan halamannya itu dipenuhi dengan pohon-pohon.
Jadi ada pohon ini mangga, ada pohon sekedar pohon besar yang agak-agak ini rindang gitu-gitulah. Jadi kalian bisa membayangkan rumahnya itu seperti rumah lama yang ada atapnya, yang di dalamnya itu pokoknya bisa banyak orang, tapi yang tinggal di sini cuma satu keluarga, yang mana ada suami istri dan juga 3 anak. Nah, ceritanya adalah tiba-tiba mereka ini termasuk adalah keluarga yang kalau backstory-nya mereka itu sembahyang banyak sekali dewa sih sebenarnya. Bahkan aku dengar-dengar dia bisa sampai ada 3-4 dewa yang dia sembahin. Karena memang dia keluarganya cukup mengalami banyak kesulitan dalam hidup lah. Gitu. Jadi dia itu belajar untuk kayak bagaimana caranya membayar karma ini. Kalau Buddha itu kan percaya karma ya. Jadi kita kayak mau mencuci karma itu dengan cara sembahyang terus buat pahala gitu-gitu. Nah, suatu saat tiba-tiba nih temanku ini pulang. Jadi temanku ini cowok, jadi sang suami lah. Pulang dari kerjaan waktu sore-sore gitu. Dan tiba-tiba istrinya langsung mendatangi dia. Dia bilang, lu tahu nggak? Masa sih ini kita sebut aja nama anak perempuannya. Ini anak perempuannya ya. Namanya kita buat bunga ya, namanya Bunga. Si Bunga katanya rambutnya kok makin lama makin dikit ya katanya gitu. Memang si Bunga ini dari kemarin-kemarin sudah ngajak kepada bapaknya, dia bilang, "Pak, bawa aku pangkas dong. Rambutku udah panjang," katanya gitu. "Aku pengen pangkas, aku pengen gunting rambut, bawa ke salon." Sementara temanku yang satu ini sibuknya minta ampun. Lagi memang banyak sekali project-project dia gitu. Nah dia bilang, "Tunggu ya," katanya, "nanti papa bawa, kan kamu perempuan, rambut panjang gak apa-apa lah." Kayak gitu. Nah sampai awal-awalnya kan gak digubris. Istrinya bilang kayak gitu gak digubris gitu. Mungkin dibilangnya, "Udahlah kamu pakai minyak itu aja, minyak kemiri kayak atau apa gitu kan." Biasa kan orang-orang kayak gitu kan, pakai minyak kemiri, pakai tonik atau apa gitu. Nah sampai akhirnya tiba-tiba 2-3 hari kemudian terjadilah sesuatu yang mencengangkan. Setelah kejadian istrinya itu cerita. Dan inilah yang membuat temanku itu jadi merasa aneh. Dia melihat banyak sekali rambut yang tersebar di spray kasur. Dan guys, ini bukan kayak tipikal rontok yang kita pegang-pegang atau kita cuci terus kita ini namanya rontok. Kalau ini benar-benar seperti digunting rambutnya. Seperti itu. Nah, awalnya temanku cerita dong sama istrinya, "Ini kenapa bisa kayak gitu ya? Kan aku udah bilang," dia bilang. Sorry Kak. Itu kejadiannya di kasur anaknya atau di... Jadi gini, mereka anaknya, kasur anaknya. Oke. Jadi case-nya ini awalnya itu diawali dengan rambut yang bertebaran. Gitu. Nah, awalnya rambut yang bertebaran itu cuma segini-segini guys. Segini-seginilah. Kurang lebih panjangnya seperti ini. Itu di kasur gitu. Nah berdiskusi sama istri, dia cuma bilang, ini belum mikir ke negatif loh. Dia cuma mikir, oh mungkin rambut anaknya itu kurang sehat atau gimana, akhirnya ada yang rontok gitu. Cuman waktu dibahas sama mamanya, dia kan ngobrol sama mamanya, dia bilang, "Iya nih si Bunga rambutnya lagi gini-gini. Anak itu pasti yang main-main gunting itu," dia bilang gitu. "Coba dulu kamu cek, ada nggak gunting di dekat-dekat itu," katanya. Karena kan anak-anak bisa main gunting rambut sendiri gitu kan. Nah akhirnya dia nanya kepada anak perempuannya, "Bunga, kau jujur dulu sama papa," katanya. "Kau ada main-main gunting nggak? Ada guntingin rambut kau sendiri nggak?" "Mana ada pak, masa aku aja nggak tahu gunting taruh di mana," dia bilang gitu. Terus dia mikir, betul juga, anak ini mana tahu tempat gunting di mana gitu loh. Soalnya kan masih kecil, nggak mungkin mereka taruh sembarangan gunting di bertebaran di kamar itu kan gitu. Nah akhirnya nggak digubris juga, dibiarin. Seminggu lah berlalu. Dan tiba-tiba kejadian lebih parah lagi. Dimana kasur itu, nah ini kita akan tayangkan di video nanti, kalian bisa lihat sendiri. Rambut yang rontok dalam arti terpotong, itu panjangnya sudah segini.
Dan kelihatan kalau anaknya itu rambutnya di sebelah kanan itu tercop gitu. Iya. Dan aku lihat sama dan aku ada kirim ke dia. Ini nanti setelah cerita ini kau lihat lah. Jadi tercop gitu dan itu semuanya tersebar di kasur. Nah ini langsung divideokan oleh temanku. Karena awalnya nggak tervideo. Nah ini tervideokan karena untuk mau dokumentasi dong, untuk sebagai bukti bahwa ini udah ada sesuatu yang aneh. Akhirnya temanku ini pertama-tama dia nggak cerita dulu sama aku. Dia cuma cerita kepada dia bilang sih dia pergi ke vihara atau apa, tanya ke orang-orang pintar atau gimana gitu loh, untuk bertanya ini ada apa gitu. Terus ditanyalah kepada salah satu orang pintar yang aku nggak kasih tahu tempatnya di mana, tapi yang pastinya orang pintarnya cuma kasih kesimpulan bahwa yang mengganggu anakmu ini adalah seorang perempuan yang ingin mengambil anakmu dari kamu. Dia bilang seperti itu. Nah sebelumnya aku udah kasih tahu ke Koko sebelum aku tahu bahwa sama ternyata gitu. Jadi nanti kita dengar analisa dia ya, supaya nanti dia jelasin. Jadi setelah itu dia awalnya juga kayak, jadi aku harus berbuat apa gitu. Ya kamu ya hanya bisa ibaratnya kayak inilah kayak kamu coba untuk beberapa hari ini. Jadi ibaratnya mereka itu menawarkan diri untuk membersihkan rumahnya gitu. Dia bilang ya udahlah kamu datanglah. Besok sorenya datang jam 5 sampai jam 6. Mau maghrib nih ceritanya. Dilakukanlah ritual pembersihan. Gedebak, gedebuk. Ada dengar gak sih? Hah? Alek kedengar? Situ kan? Sebelah kanan. Kok gak dengar? Ada. Tapi gue gak tahu asalnya dari mana. Di situ. Gue dengar aja. Oke. Jadi gedebak, gedebuk selesai ritual guys. Rupanya makin marah lah. Kenapa dibilang makin marah? Karena rambutnya guys itu sampai udah nempel ke adiknya. Jadi adik enggak di sini. Kanan. Di sini. Kanan dari tadi kanan loh. Intinya sebelah sini nih. Ya. Sebelah sini nih. Yang pertama sih. Kan ada yang Dan itu lubang itu. Iya. Jendela itu. Oke, ini suaranya enggak ini pikir di sebelah sana. Enggak kanan ini Kalau kanan. yang dari sana tadi yang dari bawah. Suara dari bawah rumah Ko Freddy lantai 1. Nah, ini jelaskan di sini. Kalau ini tadi sana. Ini jelas sekali loh tadi. Jelaskan di sini. Gitu dia. Oke. Ya udah. Jadi tadi kan makin marah dong. Marahnya itu adalah gimana? Marahnya itu guys, lemari itu tiba-tiba terbuka gitu. Tiba-tiba? Nggak langsung tiba-tiba. Jadi waktu dia masuk, lemari itu udah buka satu gitu. Jadi nggak ada kelihatan lemarinya terbuka. Jadi nggak. Cuman waktu dia ingat istrinya meninggalkan kamar itu dalam keadaan lemari semua tertutup. Dan pada saat masuk lemari semua terbuka. Oke. Dan tiba-tiba waktu anaknya itu datang, anaknya itu kan anak perempuannya si Bunga ini datang ke arah orang tuanya. Dia tiba-tiba sudah melihat banyak sekali rambut-rambut itu sudah di lantai. Jadi sambil jalan, sambil rontok, sambil jalan, sampai makin takut lah mereka. Akhirnya temanku ini pada saat itu udah kejadian udah malam, gak berani tinggal di rumah. Dan disitulah dia baru telepon, dia baru kasih tahu, Fred, aku gimana ya gini. Aku harus cari hotel nih katanya. Aku bilang ya kau harus keluar dari rumah itu dulu gitu loh. Berarti kan dia udah berang kan. Iya, benar. Mungkin yang melakukan ritual ini bukan membersihkan, malah membuat resah gitu loh. Benar. Nah akhirnya dia langsung cari hotel, susah karena udah jam 11 gitu ya, 11 malam keadaannya. Dia mencari hotel yang paling nyaman lah buat dia dan keluarga. Akhirnya tinggallah di salah satu hotel yang ada di pusat kota. Nah ini jauh loh guys, pusat kota, karena rumah dia itu daerahnya itu aku kasih tahu aja mau mengarah ke Johor gitu lah. Jadi bayangin ya, arah ke Johor, pusat kota itu jaraknya udah berapa ini. Pikirnya kalau udah keluar dari rumah itu aman dong. Iya. Right? Kita masih ikut. Nah, ternyata waktu di hotel pagi-paginya waktu tidur mereka nggak diganggu, tapi pada saat bangun, jeng-jeng, rambut anak dia bertebaran lagi di kasur semua. Dan itu makin lama makin pendek rambut anaknya yang panjangnya sepinggang, tiba-tiba sekarang sudah segini. Dan tidak ada gunting di situ. Siapa yang gunting? Dan kalau di video itu potongannya random sih. Random. Kayak asal gunting, tau kan? Kayak asal gunting. Nah, akhirnya mereka
mencari jalur yang lebih aman. Kalau tadinya orang pintar, mereka carilah ke Bante, ke yang kayak biksu gitu-gitulah. Nah, memang orang yang biksu dan Bante ini mengatakan kepada dia bahwa cobalah kamu jangan cari hal-hal aneh untuk membersihkan hal-hal seperti ini. Berbuatlah banyak pahala, bersembahyanglah yang banyak. Dengan cara seperti itu mungkin kamu bisa membersihkan rumah kamu dengan sendirinya. Tapi kan yang hal-hal seperti nggak bisa instan dong. Betul. Karena gini loh, ibaratnya kan apapun yang kamu kerjain sekarang ini itu bukan langsung instan akan kamu terima besoknya gitu loh. Hal baik, kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Di TV ya? Ya, lihat kan? Di mana? Ini yang putih tinggi. Tuh, Mana? Iya kan? Itu sebelah kiri. Dekat kali dengan Ko Irfan. Itu P ya? Jangan sebut. Jangan dilihat, jangan Sumpah dilihat. itu. Udah, jangan dilihat. Udah, tenang, gak boleh gitu kok. Tenang. Enggak ada. Tenang. Lek, lu kati oleh. Tenang, dah. Itu jelas sekali loh. Ya, udah. Nanti hilang. Lu gak nampak, Wis? Lu tuh kapan gue? Ya namanya videographer gimana? Ya. Dah. Anjing. Merinding aku, woy. Ya. Karena gini, dari tadi kan kok kan bergantian tuh, tup ada ini, ada si nenek, ada si Shit. kan biasa aja. Itu jelas sekali loh. Baca apa lo? Hati wis. Aku mau hati lo. Hati apa? Itu. Ada loh, masih ada loh. Mau aku praktekkan dia kayak mana? Nyan. Iya. Udah. Ya kalau bisa aku minta tolong ya guys, kalian baca doa dalam hati masing-masing ya. Baca doa ya. Maaf ya. Maaf ya. Gak bermaksud mengganggu. Memang Oke. gitu kalau bawa Irena harus sabar. Iya betul. Langsung merinding aku loh. Nah, oke. Oke, yuk. Lanjut ya. Dengerin aja ya, oke. Nah, tadi sampai mana sih lupa aku? Jadi yang di hotel itu masih terjadi juga keesokan paginya masih. Ya, akhirnya dia pergi cari Bante, cari biksu gitu, disuruhlah kamu sembahyang gini. Jadi temanku ini melakukan pahala baik katanya. jadi temanku ini berpikir bahwa oh ya udah aku harus cari cara untuk mengumpulkan pahala dan berbuat baik, berbuat karma baik. Tahu nggak dia caranya gimana? Hari itu juga dia beli berapa ratus bungkus nasi untuk dibagikan. Dengan harapan bahwa besoknya akan pergi begitu. Mana mungkin kan nggak juga caranya. Nggak kayak gitu caranya gitu loh. Nah akhirnya pada saat berselang dia melakukan hal ini selama beberapa hari ya, seminggu lah aku nggak ketemu dia. Kamu udah kayak gini ya guys. Oke. Ya, oke. Nah akhirnya bukan si Bante. Aduh si temanku ini selama seminggu kan aku nggak ketemu dia. Biasanya aku sering ketemu juga sama dia. Nah selama seminggu ini dia berusaha melakukan hal tersebut, tiba-tiba ketemulah dengan seseorang. Dan seseorang ini mengatakan, kamu ada diganggu ya? Keluarga kamu diganggu, anak kamu diganggu ya? Loh kok kamu tahu? Dia bilang, iya, ini sebenarnya kalau saya lihat, ini adalah hasil dari, maaf cakap ya, katanya dulu sempat keluarga dari istrinya, leluhur atau gimana aku nggak tahu, mungkin ada melakukan sedikit pesugihan atau gimana, akhirnya ibaratnya kayak menagih hutang, kayak kutuk turunan ya. Nah itu istilahnya begitulah gitu. Nah. Jadi hasil perbuatan di masa dahulu kenanya ke keturunan-keturunannya yang Benar. sekarang. Jadi dia kayak sekarang ini datang dengan keadaan di mana dia mau menagih hutang, dan menagih hutangnya itu di anak kamu sekarang gitu loh. Dan ya otomatis temanku ini makin takut dong, ya kan? Makin takut, gak tahu gimana caranya. Nah akhirnya dia minta tolong kepada si Bante sama biksu ini untuk datang mendoakan rumahnya, paling tidak untuk membersihkan rumahnya gitu. Jangan dia lihat sana, dia tahu soalnya. Iya, masih ada loh soalnya. Oke. Jadi akhirnya datanglah si Bante sama si biksu ini, gak tahu Bante atau biksu ya, pokoknya antara itulah, mendoakan dan membersihkan. Nah rupanya 3 hari anteng, Tenang gitu ya. dipikirnya oh udah gak ada masalah lah ini gitu loh.
Dan akhirnya masuklah malam Jumat. Nah, semenjak kejadian ini guys, mereka itu jadi nggak berani keluar dari kamar. Setiap kali pulang langsung masuk kamar, semuanya satu keluarga itu masuk kamar. Satu kamar aja deh gitu loh, kamar dari temanku ini. Jadi anak-anaknya semua berkumpul di situ. Nah, akhirnya malam Jumatnya tiba-tiba langsung kelihatan ini bukan hanya menggunting loh, Van. Tapi melengketkan rambut-rambut. Dia udah nggak tahu nih rambut siapa, tapi rambut-rambut itu ada di TV, ada di dinding, ada di lemari, ada di pokoknya di mana-mana itu, dan itu bisa lengket rambutnya itu di tempat-tempat itu. Itu ada videonya, nanti kita tunjukin lagi. Nah, di saat itu dia langsung, yang paling dia takutin adalah anak dia yang ketiga, yang paling bontot ini kan paling kecil, masih bayi. Dan itu ada rambut di sekeliling dari wajahnya. Nah, ini aku maaf itu nggak akan ku kasih fotonya karena ini privasi orang. Jadi itu rambutnya itu ada dan dia ada lihat sih. Nah, itu ada rambut di situ. Dan rambut itu nggak mungkin rambut bayi ini karena nggak ada rambut gitu loh. Ini jelas rambut panjang. Disitulah dia takut dan disitulah dia tanya aku, Fred, minta tolong dong, kamu ada kenal orang nggak gini? Baru aku cari dia lah, Rena. Aku kirimin foto, aku kirimin video, coba kamu lihat. Ini sebenarnya ada apa gitu loh. Aku kirim ada beberapa ya itu ya. Kalau nggak salah ada 4 sampai 5 ya. Bapak ini ngirim bukti transferan gitu kan. Aku udah kirim ya, Beb, gitu kan. Itu aku pun aku sih nggak mungkin kasih itu juga sih, Beb. Aku juga berharap itu dari orang masalahnya. Nah, inilah masih ingat nggak sih atau perlu aku tunjukin? Oke. Jadi, sorry guys kalau misalnya ada terkesan dikat, bukan sengaja dikat. Saya mau kasih lihat dulu video ke Rena dan juga si Irfan. Mereka dua udah melihat. Rena, analisa kamu dari video tadi. Sebelumnya aku udah kasih analisa aku kan. Aku udah pernah sharing. Waktu itu aku lihat memang wah ini rumah dulu deh, kamu lihat rumah dulu. Aku ngelihatnya kok gila ya, maksudnya serem banget sampai bisa kayak gitu. Karena kalau sampai ada energi atau makhluk astral lah ya kita bilang ya, bisa sampai melakukan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata manusia, itu berarti energinya udah sangat kuat. Contoh misalnya kadang-kadang nggak usah rambut ya, itu memang udah ekstrim banget ya, kayak barang jatuh atau kita dengar ada bunyi sesuatu yang kayak tadi Ko Irfan juga cerita, kayak ada bunyi yang kuat sekali. Itu kan mereka menunjukkan eksistensinya, keberadaannya. Mereka memang mau membuktikan bahwa ini loh, ada gua di sini, gua ada di rumah ini, ada di tempat ini, dan bisa melakukan yang kayak gini sama kalian. Nah, it means dia sangat-sangat kuat gitu. Nah, yang pertama kalau dari rumahnya aku lihat, nggak bisa dikasih tunjuk lah ya, tapi kalau dari yang aku lihat tadi, memang itu kan rumah udah lama tua ya. Sebenarnya kalau rumah tua tapi kalau di maintenance dengan baik nggak ada masalah sih. Kalau bangunan itu hanya cerita soal bangunan, tapi yang penting itu adalah atmosfer dari si rumah dan lingkungannya. Kalau di depan itu aku pernah sharing ke Koko kan, yang banyak tanaman itu di bawahnya itu ada sesuatu yang ditanam sudah sejak lama. Ya, kamu ada cerita itu. Dan mungkin kalau mereka mau atau berniat banget untuk bisa membersihkan itu pasti nemu apapun itu, entah itu dulu bahan untuk persembahan ataupun itu sesuatu yang keramat lah ya. Gini loh, karena itu kan dari leluhur yang dulu ya. Dari turunan-turunan kakek buyut yang dulu. Kita nggak tahu itu apakah itu simpanan, pegangan, atau yang menjaga atau apa aja lah, sebutan orang beda-beda ya. Kepentingannya apa dulu kita nggak tahu. Kalau dicari benar-benar pasti dapat di situ. Oke. Garansi pokoknya. Kemudian kalau di dalam rumahnya, dari video yang aku kasih, di kamarnya sih, yang aku bilang tuh banyak banget perempuan ada di situ. Banyak banget perempuan, dan yang menggunting rambut si anak, memotong rambut si bunga ini, yaitu para perempuan ini tadi, gitu. Jadi bukan ada 1 tapi ada 3 atau 4 ya. Kemarin aku udah sharing ke Koko kan, voice note kan, aku kasih tahu apa-apa aja yang aku lihat. Dan memang mereka itu tidak senang melihat anak-anak. Nggak tahu kenapa mereka tidak senang melihat anak-anak, sehingga ya mereka mau untuk menunjukkan bahwa dia nggak suka. Pokoknya nggak boleh begini, nggak boleh ada anak-anak di rumah ini, tidak boleh ada kehidupan di rumah ini. Atau mungkin mereka sudah terlalu nyaman untuk menjadi
istilahnya penunggu ataupun orang yang benar-benar menempati rumah itu dari lama, kemudian masuk lagi lah mereka ke dalam rumah itu, mereka merasa nggak suka gitu. Bener yang kayak Koko bilang tadi. Gitu. Jadi cuman memang kesimpulannya kan kamu kemarin nasehatin supaya dia pindah saja. Lebih bagus pindah saja karena ini sudah sangat kuat sih energinya, kemampuannya sudah melebihi dari makhluk-makhluk biasa. Karena kalau sampai bisa melakukan sesuatu di tubuh kita itu, aku rasa udah harusnya itu kan harus seizin Tuhan. Sama kayak misalnya orang kerasukan, kalau kita tidak izinkan itu tidak akan terjadi. Makanya ada orang yang kerasukan tiba-tiba, itu karena memang benteng pertahanannya, self esteemnya itu maksudnya self esteem yang secara spiritual ya, bukan dari benteng pertahanan dirinya dari fisik bukan, tapi memang dia secara spiritual itu ya lemah, tidak bisa. Nah makanya kenapa kemarin aku bilang kalau bisa Koko ini sekeluarga dengan, terutama karena anak-anaknya ini sudah kena gitu kan. Kalau tadi mungkin orang tuanya oke lah ya, tapi ini ke anak-anaknya aku rasa itu sudah sangat membahayakan. Jadi kalau bisa, karena itu energinya sangat kuat, pindah aja dari rumah itu. Kalaupun nggak mau, ya opsi kedua harus dibersihkan benar-benar sampai bersih. Oke, jadi gini, ada update story sih. Tadi kan kalau misalnya mereka nggak mau, maksudnya kalau mereka mau bebas dari masalah ini, pindah aja. Nah kan tadi ceritanya mereka udah pindah ke hotel tuh. Kan tetap diikut kan? Akhirnya kan harus kembali lagi ke rumah. Oh gitu. Berarti ceritanya, maksudnya pindah itu bener-bener cut gak di situ lagi? Tidak di situ lagi. Mereka harus mencari rumah baru di mana mereka mulai kehidupan yang baru, dan ya itu tadi seperti yang kata Biksu sama Bante yang tadi ya, mereka harus lebih rajin sembahyang segala macam. Jadi ibaratnya kayak punya kehidupan yang baru lah. Jangan ada di situ lagi. Karena gini, sekalipun kalau misalnya itu ngikut, kayak tadi ngikut ke hotel segala macam, kalau somehow dia nanti akan kembali ke rumah yang baru, orang itu akan merasa asing. Nah, jangan salah, makhluk-makhluk astral itu juga seperti punya dunia sendiri, kayak kita. Ketika mereka berada di tempat yang tidak seharusnya mereka di situ, mereka akan pergi. Nah, belum makanya, lagi ketemu penghuni sana ya. Iya. Kalau lebih kuat. Ya, bukan masalah lebih kuat, tapi memang di mana sih seharusnya dia berada, dia akan tetap ada di situ gitu. Jadi kalaupun memang nggak pindah, ya nggak masalah juga, tapi tetap harus dibersihkan secara tuntas. Oke, jadi aku ada update cerita nih sebenarnya dari kasus ini. Aku tanya kepada dia, kamu sebenarnya ada usaha cari, kan gini, terus terang ekonomi dari temanku ini kurang bagus. Jadi memang dari dulu itu emang mereka itu nggak bisa pindah. Ini pun bukan rumah dia sebenarnya, rumah kakak dari istrinya. Jadi untuk dia bisa pindah itu butuh dana yang cukup besar, dan harus cari dana yang memang bisa membuat dia itu menyewa satu tempat yang agak posisinya jauh dari sana gitu. Belum lagi sekolah anaknya dan lain-lain, dia harus pikirin semua. Nah, dia bilang saya nggak bisa segampang itu yang kamu bilang, Fred, aku pindah langsung pindah gitu, nggak bisa kayak gitu. Aku bilang daripada nyawa anakmu nggak ada, gimana dong? Aku bilang ini kan hal sesuatu yang urgent gitu. Ternyata dia langsung karena udah saking palanya dia sampai sembayang di altar sembayang dia sampai ngomong keras-keras dengan emosi. Dia bilang gini, aku sudah tidak tahan dengan keadaanku sekarang. Aku mau semua pahalaku yang aku kumpulkan dari dulu sampai dengan sekarang, sampai dengan masa depan, aku limpahkan kepada arwah yang ada di sini. Dan tahu nggak? Besoknya langsung tenang. Tidak ada gangguan sampai sekarang katanya. Tidak ada sesuatu pun yang berhubungan dengan spiritual mengganggu dia. Dan dia bilang dia merasa malah aman. Tapi dia bilang inilah yang namanya pelimpahan jasa, dalam arti kamu percaya dengan hal itu kan? Kan kita di istilah Buddhis ada, jadi kita buat pahala, jadi pahala kita nggak terima. Pahala itu langsung kita limpahkan kepada si arwah ini gitu. Supaya dia bisa cepat reinkarnasi, ataupun supaya karma dia bisa tercuci atau gimana, saya nggak tahu lah. Tapi intinya menurut kepercayaan dari pelimpahan jasa itu seperti itu. Nah ketika dia teriak itu, dia dengan emosi dan dia dengan kayak udah putus asa gitu, dan dia teriak seperti itu, malah besoknya udah nggak ada gitu. Cuman dia sampai sekarang nanya kepada aku, kamu nasihatin aku kalau menurut kamu aku harus pindah. Tetap aku bilang harus pindah.
Karena gini loh, kita nggak tahu kan jaminan sampai kapan kamu akan seperti ini gitu aku loh. mau bilang itu tadi karena oke lah yang tadi kalian bilang pelimpahan jasa itu ya, tapi kan kita nggak tahu apakah itu semuanya cukup menutupi semua yang ada di rumah itu. Karena kan itu sudah sangat kuat dan bukan cuma satu gitu. Jadi ya maksudnya kan kita sebagai manusia juga harus bijaksana ya, mengambil keputusan secara manusia itu harus berhikmat. Maksudnya sekalipun mungkin sudah merasa tenang, oke ya puji Tuhan udah bagus, dia ngerasa aman di dalam rumah itu, tapi dia harus punya planning untuk tetap menjaga keluarga ini supaya aman. Jadi jangan karena udah, nah ini kebanyakan orang kalau udah begitu sudah ada di zona nyaman, udahlah nggak akan ada lagi, nggak apa-apa. Ya bagus juga sih punya pemikiran yang gitu, artinya mereka juga mulai kuat, mulai bangkit dan tidak terpuruk, maksudnya tidak terintimidasi dengan hal-hal seperti itu. Tapi tetap aja kan kita harus melihat 5-10 tahun ke depan kayak apa. Apakah nanti si anak ini bagaimana, apakah nanti akan kembali lagi atau bagaimana. Ya artinya ya kita yang tahu gimana cara membuat hidup kita nyaman dan aman. Dan bisa jadi maksudnya ini seperti kayak obat tidur sementara, ngerti kan? Kayak bener. dia terlelap sebentar, tapi ketika dia bangun, Benar. kan kita nggak tahu ya. Dalam hal gini loh, aku juga ngomong ke dia bahwa hal seperti ini nggak bisa kamu prediksi punya gitu loh. Apalagi hal-hal gaib seperti ini kan. Dimana bisa jadi mungkin dia biarkan dulu. Sampai mungkin, ya ini coy ini kayu. Entah usia anakmu pada saat usia tertentu, dia akan datang lagi untuk menagih gitu loh. Nah cuman yang menjadi pertanyaan aku nih Ren, dia kan tinggal udah lama. Kalau memang itu adalah penghuni di sana, kenapa pada saat sekarang mereka baru kayak murka gitu? Kenapa nggak dulu-dulunya mereka murka gitu? Nah, penghuninya ini kan kita harus tahu dulu backgroundnya kayak apa. Maksudnya itu dulu roh-roh yang di situ itu seperti apa? Kemudian dulu kenapa mereka ada di situ? Kan semua punya background masing-masing. Contoh, ada yang mungkin kalau anggaplah kalau misalnya si Bunga dan keluarganya tidak ada di situ, mereka tidak akan menunjukkan aktivitasnya. Misalnya kalau yang tinggal itu orang tua atau kayak kita anak lajang, mungkin enggak. Tapi begitu tiba-tiba ada anak-anak tinggal di situ, mereka akan menunjukkan eksistensinya. Nah, kenapa? Mungkin dulu pernah punya kisah bahwa ada mungkin ya ini kita berimajinasi lah ya, ini ceritanya, nggak usah terlalu intermezzo sedikit, jangan serius sekali kan. Anggaplah mungkin aku gini. Tadinya aku nggak tahu sebelum Koko bilang sama aku waktu itu, oh iya bener yang kamu bilang Ren, memang perempuan ada di rumah itu. Nah kan aku lihat perempuan. Kenapa banyak perempuan? Mungkin gini analoginya ya, ceritanya dulu dia pernah kehilangan anak, atau mungkin anaknya dirampas, diambil, atau ternyata anaknya juga sakit, kehilangan anak karena sakit. Mungkin dulu anaknya menerima kekerasan dan segala macamnya secara fisik, sehingga ketika dia melihat ada anak-anak lagi tinggal di situ, dia akan melakukan hal yang sama seperti mau menggantikan posisi anaknya. Tapi yang jadi Seperti pertanyaan itu. aku tadi adalah gini lah, menurut kamu itu penghuni atau dikirim? Karena kan tiba-tiba gitu. Benar. Iya, kalau aku sih ngelihatnya sejauh ini, yang aku lihat di situ itu penghuni. Bukan dikirim ya? Bukan dikirim. Soalnya aku sempet nanya ke dia, kamu ada bersalah nggak dengan orang atau gimana, buat salah atau ngomong ke agak kasar atau gimana, kan kita nggak tahu. Mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan di masa lalu yang kamu nggak tahu. Kadang kita nggak sadar ya. Karena kan kita cakapnya kan tau lah kayak mana kan. Rupanya tiba-tiba benar. dikirim atau gimana gitu. Kalau yang aku lihat sih bukan dikirim. Penghuni. Iya penghuni. Karena memang yang dari video yang aku kasih, aku lihat, kan aku replay lagi, aku play lagi kan. Ini bukan dikirim. Kalau kiriman itu biasanya sih sosoknya beda. Kalau ini sebenarnya nggak kelihatan menyeramkan sama sekali justru. Oh iya. Nggak, maksudnya nggak ada yang wah kayak misalnya mukanya serem, terus kayak pegang gunting atau gimana, nggak ada. Hanya aku ngelihat waktu yang Koko ada kirim sama aku video kamarnya, itu hanya kayak banyak perempuan yang ada di sekeliling anaknya. Perempuan tuh lagi duduk ngeliatin anaknya gitu. Jadi bukan yang serem gitu, cuman mungkin ya itu tadi. Karena kita yang alami inilah yang jadi serem. Gitu. Karena kan rambut loh itu, maksudnya benar. ngeri loh itu. Dan Kalian lihat sendiri kan tadi kan? Iya kan, sampai lengket di TV, di dinding. Maksudnya secara logika kita kayaknya nggak masuk mungkin. akal. Iya gitu.
Dan sebenarnya kalau misalnya kalau ditarik lagi analisanya, kita berpikir logis, kalau ditempelin ke dinding lah, apalah inilah segala macam. Sebenarnya berarti dia mengartikan bahwa ya gue nggak suka lu ada di rumah ini. Gitu, ya kan? Karena kalau kiri lengketin pakai apa ya? Mohon maaf Pak, aku bingung bisa loh. aja pakai apa aja. Nggak, masalahnya nggak ada lem, nggak ada iya, apa. Bener. Kok bisa lengket? Itu yang bingung. Rambut loh, itu rambut nggak gampang lengket loh. Itu masih rambut. Bapak udah pernah ngeliat ada orang lengket di atas? Ih, nggak pernah. Kayak yang exorcism itu kan. Nah, itu kan kita nggak tahu kenapa dia bisa melayang, dia lengket di atas segala macam. Mungkin kalau kita pakai nalar kita manusia nggak bisa. Ya. Kenapa? Yang menguasai tubuhnya itu bukan dia lagi. Sudah roh yang lain, sudah kuasa kegelapan yang lain yang ada di dalam. Gua dari tadi diam aja. Kenapa kamu merasakan sesuatu? Mental gue nggak kuat nih. Ini belum explore loh. Kalau tadi explore gimana kamu, Pan? Oke, cerita gua kamu deh. Aku penasaran yang gua itu. Cerita gua. Kok udah selesai? Udah, habis. Udah, jadi kesimpulannya memang itu. Jadi waktu dia bilang kayak gitu, memang agak anteng sampai sekarang. Tapi kita belum tahu ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan beneran. Terus gitu. Encourage untuk terus ini aja bikin pahala yang baik aja terus. Ya, karena itu juga memang apa ya, maksud aku memang itu hal baik kan. Kalau kita berbuat pahala, karma baik, sembahyang gitu. Kalau bisa sih minta dia ibadah yang lebih proper, maksudnya ke Nah, itu gitu. Jadi gini, rupanya ada yang bilang, si Biksu atau Bante ini bilang ke dia, dinasehatin, kamu punya altar, kamu punya sembahyang, jangan cuma bakar dupa, cuma tahu ketepok terus taruh dupa, gak kayak gitu. Kamu harus baca, kayak misalnya baca buku mantra atau gimana itu istilah bahasa Hokkien lemkeng. Jadi harus bener-bener kayak sembahyang betulan, kayak bener-bener pakai kusuk lah, sungguh-sungguh lah. Kusuk lah. Jadi kamu itu jadi bukan sekedar aja, tapi maksudnya lengkap gitu loh. Runtutan ibadahnya lengkap gitu. Jadi memang dia semenjak itu dia juga udah katanya udah baca-baca mantra gitu-gitulah tiap malam. Terus kayak buka lagu ini kan. Betul. Itu karena bagus sih. Lu kalau misalnya hafal lagunya, lu ikutin ngomongnya kan secara nggak langsung lu kayak baca-baca paritannya gitu. Itu namanya parita kalau di. Parita ya, betul. Jadi kalau bisa pasang terus ngomong ikutin. Dari tadi di atas agak aktif ya, Bun. Recok ya? Padahal di atas gak ada apa-apa loh nih. Boleh di pause dulu nggak? Pause dulu. Yang cerita gue ini singkat aja lah ya. Nanti mungkin langsung aku kasih videonya langsung penampakannya aja. Agak makin aktif ini karena udah makin malam. Makin Jam berapa sih? Dia. Jam 9. Udah mau jam 9 soalnya. Nanti gue temenin sih pas kita susul. Enggak lah, kita semua temani loh sampai kalian turun ke bawah. Enggak akan ditinggalin. Gue pulangnya sendiri. Kok Dia juga mana? Di Asia. Asia, dekat lah. Dekat Asia. Masih banyak. Di mana? Aku Kapuas, dekat Gajah Mada. Gajah Mada? Bentar. Gajah Mada. Aku tahu rumah sakit Bunda Tamrin. Udah. Ada gang lo deket-deket situ aja. Udah? Oke. Dah, yuk. Singkat aja ya yang gua itu ya. Gak usah sampai singkat kali lah. Iya, maksudnya kalau nanti ini jadi panjang kali, durasinya jadi 4 jam kita nanti. Bayangin loh, kita udah jam berapa ya? Nanti Luis yang ngeditnya mati dia panjang kali. Bonus banyak nih. Jadi waktu itu kapan itu ya? Awal tahun kayaknya. Awal tahun atau akhir tahun, awal tahun itu. Jadi kami ke daerah Brastagi. Ya. Terus tujuannya liburan atau memang mau explore? Tujuannya memang kita sering ke sana sih untuk refreshing aja gitu, atau sekedar staycation gitu-gitu kan. Tapi kemarin tuh ada kakakku teman gitu yang nawarin mau nggak Ren ngelihat gua ini. Nah, gua ini tidak terbuka untuk umum lagi ya. Jadi bukan tempat wisata ya? Bukan tempat wisata. Jadi tidak dibuka untuk umum, tapi ya memang masih ada situsnya di situ. Jadi dikasihlah kita kesempatan, privilege lah ya. Karena memang tempatnya nggak kelihatan sama sekali, kayak kita nggak nyangka ada gua di sini gitu kan. Gitu. Maksudnya memang tidak ada penandanya sama sekali nggak ada penunjuk arahnya apa segala macam, itu nggak ada. Sampailah kita ke depan gua ini. Di depan gua ini ya langsung pintu gua gitu. Terus di samping itu ada bentuk manusia tapi kepalanya udah patah, jatuh, maksudnya
terputuslah patungnya ini, kepalanya jatuh. patung. Aku berpikir benar-benar manusia. Enggak, patung ini kepalanya udah jatuh, tapi ya ke dekat ini juga karena dia kan agak tinggi, seperti dibangun semen terus ada tanah baru ada patungnya gitu kan. Jatuhnya ke situ juga. Terus aku tengok gini. Ini bentuknya apa ya? Tapi enggak kayak manusia tapi bentuk patungnya. Tapi juga bukan kayak makhluk-makhluk yang aneh, tapi kayak orang gitu kan. Nah, usut punya usut katanya sih, tapi nggak tahu ya, mungkin bisa salah. Itu patung orang Bunian. Bunian itu apa Bunian ya? Ini kalau di orang Batak dan orang Karo, di suku pedalaman dulu sekali ini, orang-orang yang kakinya terbalik, yang gini, tahu kan? Ya gitu. Terus yang dia semuanya nggak tinggi. Terus kepalanya itu seakan-akan kayak hampir-hampir kayak monyet, tapi kayak manusia. Pokoknya yang zaman dulu banget lah gitu, orang-orang Bunian gitu. Nanti ada gambar patungnya, nanti aku kasih ke kalian. Iya, boleh. Tapi memang wajahnya nggak terlalu jelas, cuman dia kayak mix lah antara kayak manusia sama binatang, tapi ya gitu kan. Oke. Kita sebenarnya nggak ada planning untuk kita harus ekspor nih, kita mau gini. Tadinya nggak ada, karena memang itu tidak dipersiapkan apa-apa. Tapi entah kenapa pengen aja gitu kan. Nah akhirnya yang mana nih handphone yang masih ready segala macam. Ya udah semua pakai aja, maksudnya ya nanti di handphone yang mana yang mungkin dapat penampakan segala macam kan lebih enak ya kalau banyak kameranya, jadi lebih banyak ekspornya gitu. Jadi akhirnya kemarin itu kita rame, tapi yang berani masuk ke dalam itu cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang yang berani masuk ke dalam, kita yang perempuan-perempuan di luar. Tapi mereka bilang gini, ayolah Rena ikut masuk ke dalam lah. Kami kan nggak bisa lihat, paling nggak kamu jadi tour guide-nya lah gitu. Astaga. Terus? Jadi tour guide-nya. Aku bilang gini, awalnya aku mau, oke, boleh, gue bilang gitu kan. Begitu kamera dihidupkan, baru masuk ke depan guanya, aku langsung gini, oh no, bertebaran kepala orang semua di bawah. Masih di depan pintu itu, aku langsung bilang itu di bawah, aduh Tuhan itu gini. Jadi mereka begitu dibilang gitu, handphonenya langsung gini semua ke bawah. Langsung gini kan, mereka kan standby semua kan. Enggak deh, aku izin ya nggak usah ikut ke dalam. Nanti takutnya aku jadi nggak enak ngeliat kayak gitu. Bilang, oh iya, coba jangan sampai dalam lah, agak-agak 5 menit aja Ren. Ya udah akhirnya aku belok dikit. Itu kan pertama gini, baru agak membelok gitu kalau mau masuk kan. Pelan-pelan lah, aku paling belakang nih, aku lihat. Aduh di sebelah sini ada ini, di sebelah sini ada ini. Nanti kalian akan dengar ada suaraku yang nge-guide mereka waktu di video itu kan. Begitu udah mau sampai setengah jalan, aku bilang aku nggak lanjut, aku keluar sendiri. Begitu aku keluar sendiri, kakiku ini kayak berat kali, kayak ada yang pegang di bawah. Jadi kalian bayangkan kalau kepala orang banyak di bawah, terus kalian ngerasa kayak kaki kalian nggak bisa jalan, kayak lumpur yang inilah, kayak jalan di lumpur gitu. Yang benar-benar ini. Kira-kira itu tangan atau kaki, mulutnya yang gigit kita itu nggak tahu lah. Rasanya itu benar-benar kayak, aduh apa ini. Akhirnya begitu keluar, yang mereka eksplor sendiri, barulah kita telaah videonya. Kita lihat, wah ada banyak banget penampangannya. Ada perempuan yang ngintip, nenek-nenek segala macam. Nah ternyata itu dulu di zaman Belanda itu tempat persembunyian untuk orang melarikan diri. Jadi banyak yang setelah masuk ke situ karena takut dibunuh di luar, ya banyak yang mati di dalam. Dan ternyata di gua itu banyak banget cabang-cabang jalannya. Tersesat ternyata, gitu maksudnya. Jadi kayak kalau orang Karo bilang tuh kayak kamar bingung gitu. Ruang bingung. Jadi kayak labirin. Iya kayak ada, tapi dia nggak terlalu labirin yang gimana banget, cuman dia ada bercabang gitu kan. Jadi ada yang masuk ke sana, masuk ke sini, masuk ke sana, dan itu full sih, banyak sekali penampakan. Dan aku juga kaget, itu kami bukan malam, sore sekitar jam-jam setengah 6, jam 6 gitu, masih terang, tapi bisa nampak segitu banyak penampakan. Makanya kemarin aku pernah bilang ke Koko, mau nggak sekali-sekali kita ke sana untuk lihat sekaligus eksplorasi. Ya mau. Kan? Wis. Gimana tim SGS? Yuk. Gimana? Nggak jauh lah, Brastagi kok. Nggak jauh kali. 1 jam setengah aja, ya kan? Nah, kalau cerita. Cuman jimat kau udah harus double-double. Sebenarnya kita harus meniatkan bahwa kita ke sana tidak mengganggu. Ya. Banyak sekali sebenarnya pelajaran atau value yang bisa diambil, karena kayak kita bisa belajar sejarah juga sih. Terus kita ngeliat kayak kontur. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam, kita akan amazed ngeliat gimana sih orang zaman dulu bisa menggali bukit menjadi sebuah terowongan. Padahal nggak ada alat-alat yang apa-apa, dan itu sampai sekarang kuat dan tidak
bener-bener gak ada rusak sama sekali. Jadi kayak wah gila keren. Di satu sisi itu keren, di satu sisi memang pengalaman spiritualnya itu juga sangat kental gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman boleh lihat aja cuplikannya, videonya Gua Belanda itu. Mungkin nanti kalau lain kali next time ya bisa ya tim SGS ke sana. Boleh. Gitu. Yuk makan babi kita di situ. Kan banyak. Enak loh situ. Ya udah, habis lah. Udah lah ya, karena di sini udah jam 9 juga. Kau pasti lega kan kita habis kan? Guys, thank you banget udah dengerin cerita kita. Hari ini agak spesial ya. Hah? Gue dari tadi ucap doa lu sumpah. Gini, Van, sebelum kita tutup, gimana testimoni pengalaman kamu selama syuting SGS ini? Iya, gimana testimoninya? Karena gue belum pernah kayak ngalamin yang bertubi-tubi secara ini ya. Kadang kan cuma sekilas sekali. Ini apalagi diceritain ada di sini nih bentuknya gini nih. Aduh. Jangan gara-gara dia cerita dong. Cerita. Kamu feel-nya dari awal sampai sekarang ini apa yang kamu rasain dari tadi kamu syuting? Jujur rasain ya. Jujur. Kalau yang kayak pegal-pegal tadi itu udah pasti. Terus memang dari tadi kaki kiri gue kram. Mungkin pegel, karena pegel. dilipat kali. Enggak, tapi pas udah diginiin juga sama gitu loh. Pegal terus ya aktivitasnya Bisa rasain. gue bisa rasain. Gue denger. Dengar, cuma dia nggak berani komen. Ya, cuma nggak. Kalau misalnya denger nggak berani diliatin gitu. Ya udah biarin aja gitu. Tapi luar biasa sih, hari ini aku nggak tahu apakah nanti ketangkap kamera. Tadi kita waktu dilihat dari TV ya, layar TV itu ada satu sosok sih guys. Kalau memang. Barusan ini ada yang Oh gitu, aku nggak dengar sih kalau itu. Di sebelah dia. belakang kok. Oh ya. Dari situ cuman nggak ada, kosong sih tadi aja sebentar. Oke. Ya udah, guys, thank you banget. Episode spesial ini benar-benar spesial karena ada mereka berdua. Especially buat cenayang kita Rena. Jangan bosan-bosan ya datang ke sini. Aduh, Ya. jangan bosan-bosan juga untuk undang saya. Nanti kita pokoknya episode spesial pasti ada dia deh. Tapi dia udah bisa gambar loh, guys. Nanti Iya. kita suruh dia gambar deh Ini lain secara kali. visual kadang-kadang kan gini, kalau aku cuman cerita orang kayak gimana sih gitu kan. Jadi sekarang ya udah aku belajar untuk oh iya apa yang aku lihat aku gambar gitu. Jadi sering banget sekarang kalau kayak baru-baru ini juga aku ketemu sama sosok yang aku rasa nggak biasa, aku langsung gambar, aku langsung kasih lihat sama suamiku, ini tadi kita berpapasan sama ini gitu. Aku boleh tahu nggak sih si Miswa sekarang jadi sensitif gara-gara kamu asih gali atau gimana? Kalau dia memang dari dulu sensitif. Oh, dari dulu sensitif juga. Iya, tapi dia kalau ngelihat sih enggak ya. Cuman dia memang nggak tahu, tapi kadang-kadang dia mau kayak, "Dek, bener nggak di sebelah sana ada?" gitu kan. "Iya, Bang." gitu. Jadi dia mungkin nggak terlalu kuat tapi bisa gitu. Tapi semenjak nikah sama kamu dia makin ini nggak? Makin kuat nggak? Iya, dia harus. Peka dia. Pekanya gimana ya? Tetap peka, cuman bukan yang gimana-gimana banget lah, tapi dia harus lebih membiasakan diri. Itu kalau misalnya sering kayak sana ada nggak gitu, dia bisa otomatis terlatih nggak gitu? Oh, itu nggak bisa dilatih kok. Nggak bisa. Berarti nggak bisa jadi makin peka, jadi akhirnya kalau nampak makin jadi gitu, peka enggak. bisa, tapi hanya sejauh dari kemampuan dia yang sebenarnya. Contoh kalau emang dia selama ini hanya bisa merasakan, ya mungkin merasakannya jadi lebih sensitif. Jadi kemana-mana dia kayak lebih bisa kuat merasakan, oh iya aku tahu ini ada kehadirannya di sini. Tapi kalau tiba-tiba langsung nengok gitu, bisa nengok enggak. Makanya kenapa ada orang yang mau nggak nih mata batinnya dibuka katanya, mau nggak kamu biar bisa lihat katanya misalnya gitu. Itu bisa? Kan. Bisa. Oh bisa. Tapi kalau dia sendiri nggak percaya nggak bisa ya? Nggak bisa. Kan ada orang yang ada. skeptik kan? Ada, benar-benar. Ya kembali lagi seperti episode sebelumnya aku bilang bahwa silahkan mau percaya atau enggak, ya kan? Kembali lagi ke opini masing-masing. masing-masing. Jadi kalau misalnya orangnya skeptik dipaksa bukain pun Nggak juga bisa. nggak bisa Nggak lihat. Gak bisa. Karena dulu sempat ada sih yang kayak gitu. Sampai dia mau bayar loh. Dia mau bayar Indigo yang bisa membuka mata batin dia. Tapi rata-rata ngomongnya sama kayak Rena. Kalau memang dia sendiri skeptik, tidak akan pernah bisa terbuka. Karena gini, pada dasarnya kita tidak bisa mencobai hal-hal yang seperti itu. Itu bukan untuk dimain-mainin. Bukan kayak, gue pengen lihat lah. Emang gimana sih gitu. Tapi dia sendiri sebenarnya nggak percaya. Cuman dia kayak mau men-challenge dirinya kayak, emang gimana sih yang lu lihat itu sampai kayak gitu kan.
Ya sebenarnya hal-hal itu bukan untuk dipermainkan. Ya kalau memang mau silahkan lihat, tidak ya tidak. Karena memang pun kita nggak bisa main-main dengan hal gitu, tidak dianjurkan. Ya, justru kalau, malah jangan gitu jangan, ya. Aku juga kalau boleh pilih nih ya. Lebih bagus gak usah. Kalau bisa jangan lihat deh. Bukan berarti begitu udah lihat terus katam terus kayak jadi biasa-biasa aja. Enggak, kadang-kadang ada somehow kayak hati kita nggak tenang. Iya. Karena ada teman gue yang dia di umur SMA baru mulai bisa kelihatan itu tiap harinya nangis di kelas sampai dapat bimbingan sama guru agama. Itu dia mentalnya benar-benar nggak kuat karena kelihatan bisa lihatnya itu nggak dari kecil, tiba-tiba nggak bisa jadi dia gitu. Dari kecil bisa lihat, cuma kan ada kasus di mana tidak terasa bukan gitu. Ditutup katanya. Oh bisa jadi. Ada yang katanya di kecil ditutup tapi pada saat dewasa udah terbuka kembali gitu. Sama kayak aku pernah ditutup karena memang aku nggak mau. Tiba-tiba cuman selang waktu 8-10 bulan ya udah terbuka lagi. Gitu. Ya tapi ya itu case-nya beda. Ya. Aku sok-sok expert tapi karena memang udah berapa episode kan mau nggak mau expert juga ya kan mau nggak mau jadi udah tahu. Oh ya udahlah jangan lupa kita nggak closing dari tadi berapa mau closing. Ya udah akhir kata saya Freddy dan juga ada Rena, ada Irfan mengucapkan terima kasih. Jangan lupa lo untuk pesan lautan dimsum, terus juga jangan lupa pesanin yang namanya K-Bak dengan edisi roast barbecue versi FK dan Litau. Oke. Yang asli yang ada gambar FK-nya. Ya, pokoknya yang pesan ada dapat kotak limited edition ini jangan lupa dibingkai. Ya udah, di-subscribe, di-like. See you on the next episode of Spicy Ghost Story. Bye bye. Thank you.